Bab 2841 Bunuh Diri, Subscribe Penatua. Meskipun dipisahkan melalui daftar Dewa Geno, orang masih bisa merasakan kehadiran menakutkan Bar. Makhluk normal hanya merasakan bahwa Bar kuat. Sulit untuk mengatakan dengan tepat seberapa kuat dia. Wajah para elit dewa yang berpartisipasi dalam daftar Dewa Geno semuanya menunjukkan jumlah perubahan yang berbeda. Kehadiran Bar dirilis sangat kuat untuk seseorang di tingkat primitif. Kekuatan itu tidak buruk, tapi jika dia berkata bahwa dia tak terkalahkan melawan orang lain di tingkat yang sama dengannya, itu agak berlebihan, kata Dewa Primitif Extreme King sambil mendengus. Jika aku adalah lawannya, aku bisa dengan mudah menekannya. Dewa primitif lainnya juga berpikiran sama. Detik berikutnya, wajah orang-orang Dewa Primitif yang memiliki pemikiran ini berubah. Pang! Bar bergegas ke depan Hansen. Saat tinju mereka bertabrakan, seluruh tubuhnya meledak seperti nuklir. Setiap inci dagingnya meledak dengan kekuatan. Dia melepaskan semua kekuatan di dalam tubuhnya. Matahari hitam besar muncul. Itu seperti mulut iblis yang bisa menelan segalanya. Meteor dan planet kecil di luar angkasa dihancurkan oleh kekuatan menakutkan itu. Sepertinya semua yang ada di dalam ledakan itu dihancurkan. Kekuatan seperti itu sudah lebih baik dari apapun yang bisa dicapai oleh dewa primitif. Tidak ada dewa primitif di luar sana yang bisa meledakkan tubuh dewa mereka sepenuhnya, dan tidak ada dewa primitif yang bisa menggunakan tubuh dewa mereka sendiri seperti yang bisa dilakukan Bar. Kekuatan yang meledak sendiri ini memiliki besaran yang sama dari serangan kuat yang ditangani oleh kelas transmutasi yang didewakan. Membunuh orang lain yang levelnya sama semudah membunuh anjing memang berlebihan, tapi kekuatan serangan itu bisa secara efektif menangani sebagian besar dewa primitif. Bukan apa-apa untuk dicemooh. Orang ini terlalu gila, kata dewa primitif dengan marah. Apakah ini cara dia bermain? Dia membuat dirinya sendiri menjadi bom. Petik 2. Matahari hitam itu seperti iblis yang bisa mengendalikan segalanya. Itu berkedip di ruang angkasa selama 5 detik dan kemudian mulai redup. Gelombang kejut membuat hati orang-orang melonjak. Itu membuat makhluk normal yang menyaksikan pertarungan menjadi sangat ketakutan. Sekalipun mereka hanya menonton adegan ini, itu masih membuat takut orang-orang. Tidak heran jika elit yang didewakan dari Destroyed begitu menakutkan. Tentu saja, karena itulah Bar disebut jenius. Meskipun dia menggunakan berkah Hansen untuk menjadi dewa, apa yang dia capai tidak lebih lemah dari dewa yang berhasil naik level. Dia mungkin lebih kuat. Petik 2. Bukankah kalian hanya berbicara tentang sampah? Jika orang tidak memiliki tubuh Bars Destroyed, siapa yang akan bermain seperti ini? Petik 2. Dolar sangat tidak beruntung. Dia bertemu Bar di pertarungan pertamanya, seorang pria yang dengan ceroboh memainkan hidupnya. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi sangat cacat. Petik 2. Aku tidak berpikir ada banyak kemungkinan dia menjadi cacat. Meskipun apa yang dikatakan Bar agak gila, dia memang memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi gila. Kekuatan ledakan dirinya benar-benar dapat membunuh sebagian besar yang berada pada level yang sama. Mungkin level dolar lebih tinggi darinya. Petik 2. Mustahil. Dalam pertarungan gulir Geno, dolar hanya Marquise. Sudah berapa tahun naik level menjadi primitif begitu cepat sudah merupakan prospek yang menakutkan. Jika dia adalah kelas larva, itu akan konyol untuk disarankan. Petik 2. Saat semua orang mendiskusikan situasinya, matahari hitam mulai redup. Langit penuh abu mulai bersatu. Itu telah menjadi tubuh Bar. Kekuatan ini seperti serangga. Dia akan meledakkan dirinya sendiri untuk mati bersama musuhnya dan kemudian hidup kembali. Itu benar-benar sesuatu yang tak terkalahkan melawan orang lain yang berlevel sama, seorang Dewa Extreme King tingkat tinggi berkomentar. Saat dia selesai berbicara, makhluk di alam semesta terkejut. Di dalam ruang yang meledak, yang melihat bahwa segala sesuatu telah berubah menjadi debu. Tepat di epicentrum ledakan, dolar masih melayang. Sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Bahkan baju besi yang dia kenakan tidak ada goresannya. Bagaimana mungkin? Dia tidak terluka. Bagaimana dia melakukan ini? Semua orang terkejut. Dia menahan serangan yang menakutkan dan tidak terluka. Apakah dia menjadi kelas transmutasi? Petik 2. Menurutku tidak. Aku belum pernah mendengar ras ini disebut manusia sebelumnya. Bahkan 3 ras yang lebih tinggi tidak bisa naik level begitu cepat, dan dia hanya dari salah satu ras yang lebih kecil. Bagaimana dia bisa naik level begitu cepat? Petik 2. Jika itu bukan levelnya, apakah menurut kamu dia memiliki semacam seni Geno atau harta karun khusus? Petik 2. Saat semua orang mencoba menebak, mereka mendengar Bar tertawa seperti orang gila. Tidak heran kamu adalah dolar. Aku tahu tidak akan mudah mengalahkanmu. Sekarang, mari kita mulai. Apa yang akan aku lakukan selanjutnya akan membutuhkan semua kekuatanku yang sebenarnya. Petik 2. Setelah itu, tubuh Bar terbakar dengan nyala api yang seperti nyala api iblis. Seluruh tubuhnya berubah menjadi api hitam yang menuju ke Hansen. Pang, 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 pang. Seluruh tubuh Bar telah menjadi ledakan menakutkan yang berbentuk humanoid. Itu terus datang untuk Hansen. Kekuatan ledakan diri sekarang lebih kuat dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Setelah dia meledakkan dirinya, Bar segera meregenerasi bentuk tubuhnya. Kemudian, dia melakukan serangan bunuh diri lainnya terhadap Hansen. Setiap serangan adalah ledakan bunuh diri. Bar seperti iblis abadi. Serangan bunuh diri yang menakutkan membuat kulit kepala banyak elit dewa gatal. Yang benar-benar mengejutkan mereka adalah kinerja dolar. Mereka melihat dolar hanya berdiri di luar angkasa. Dia seperti dewa.
Dia hanya melayang di sana dan tidak bergerak. Dia secara acak mengayunkan pukulan dan memblokir semua serangan Bar yang menakutkan dan bunuh diri. Tidak peduli bagaimana Bar meledak sendiri. Dia tidak bisa menyakitinya. Ledakan diri yang paling menakutkan itu seperti kembang api yang indah, meskipun tidak berguna, melawan Hansen. Itu bahkan tidak membuatnya tersandung sedikit pun. Terlalu kuat, dolar terlalu kuat. Banyak roh yang sangat bersemangat saat menonton semua ini, tetapi sebagian besar makhluk hanya tahu bahwa dolar kuat. Mereka tidak tahu seberapa kuat dia. Aneh. Bagaimana dolar bisa naik level begitu cepat? Sepertinya dia setidaknya kelas transmutasi, tapi dia bisa lebih tinggi lagi. Para elit yang dapat memahami adegannya tahu bahwa ada perbedaan level antara Bar dan dolar. Jika dolar ingin mengalahkan Bar, itu akan mudah. Dolar, mari selesaikan ini sementara kita bersaing dalam pertarungan daftar Dewa Geno. Di sebuah planet di Narrow Moon, Yixia sedang menatap pertempuran Hansen dan Bar. Matanya terbakar oleh keinginan untuk bertempur, dan wajahnya sedingin es. Yixia bergabung dengan pertarungan daftar Dewa Geno juga. Dia telah mempelajari daftar kombatan. Dia hanya harus menang 2 kali. Di pertandingan ketiga, dia akan berhadapan dengan dolar. Tuhan berada di taman menyaksikan peristiwa yang terjadi dengan penuh minat. Tuhan sepertinya senang melihat pertunjukan ini. Ini memalukan. Aku seharusnya memberinya lawan yang lebih kuat. Tapi jangan khawatir, nanti semuanya akan menjadi lebih menarik. Tuhan mengeluarkan buku catatan dan melihatnya. Sepertinya itu adalah daftar petarung. Mari akhiri ini. Hansen sekarang telah melihat skill milik Bar, Destroyed. Itu kuat, tapi itu masih sebanding dengan sesuatu seperti Break Six Kiss. Itu bukanlah hal yang tak terhentikan. Satu-satunya kekuatan yang dimiliki Bar adalah tubuh dewa yang tidak bisa dihancurkan. Hansen tidak ingin melanjutkan. Dia meninju Bar. Waktu yang tepat, Bar meraung. Dia tidak mundur. Dia berlari menuju Hansen. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia tidak takut. Tentu saja, itu karena memiliki tubuh dewa berarti tidak perlu takut mati. 2842 Ratu di Taman Luar Angkasa. Ketika Bar menyentuh tangan Hansen, tubuhnya meledak lagi. Dia menjadi matahari hitam. Setelah ledakan, Bar seharusnya meregenerasi kekuatannya. Sebaliknya, para penonton melihat sesuatu yang aneh. Matahari hitam yang telah meledak diraih dan diangkat oleh Hansen. Itu tidak seperti energi yang dihasilkan oleh ledakan. Itu seperti bola hitam besar. Hansen menggunakan satu tangan untuk meraih bola hitam besar itu. Dia mengangkatnya 2 kali. Orang-orang membeku saat mereka menyaksikan Hansen bermain bola. Penonton tidak tahu apa yang sedang terjadi. Energi ledakan telah membeku. Apakah itu seni Geno S? Menurutku tidak. Tidak ada efek pembekuan. Petik 2. Sialan, apakah ini pembekuan waktu yang legendaris? Petik 2. Kamu tidak tahu apa-apa. Pembekuan waktu menghentikan sesuatu agar tidak bergerak. Bagaimana dia bisa bermain dengan itu begitu saja? Petik 2. Apakah ini pembekuan waktu? Apakah bakat dolar dikaitkan dengan ruang dan waktu? Petik 2. Mustahil. 2 talenta ruang dan waktu sangat langka. Seberapa besar kemungkinan seorang pria dari ras kecil memiliki 2 talenta ruang dan waktu? Petik 2. Jika bukan ruang dan waktu, bagaimana dia bisa bermain dengannya seperti itu? Tiba-tiba, banyak elit dewa terkejut. Paman kedua Extreme King, Bai Buyi tercengang. Apakah mereka benar-benar talenta ruang dan waktu? Aku pikir bakat ruang dan waktu sulit untuk muncul pada makhluk yang sama. Kupikir hanya pemimpin sekret yang memiliki 2 talenta ruang dan waktu. Dolar ini memiliki 2 talenta ruang dan waktu juga. Petik 2. Sulit untuk mengatakannya, tapi memang terlihat seperti 2 talenta ruang dan waktu, kata sesepuh Extreme King dengan cemberut. Di sudut gelap istana, Herring tua bertanya dengan kaget, kucing tua, apakah orang ini benar-benar memiliki 2 bakat ruang dan waktu? Mustahil, 2 talenta ruang dan waktu itu tidak mudah ditemukan, kata Old Chat. Wajahnya penuh dengan kebingungan. Dia juga curiga. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kekuatan itu terlihat seperti 2 talenta ruang dan waktu. Old Vulture memandang Hansen, yang memegang bola hitam. Sulit untuk mengatakannya, tetapi seharusnya tidak, desak kucing tua. Tidak diketahui berapa banyak makhluk menakutkan yang bingung dengan apa yang dilakukan Hansen dengan tangannya. Mereka tidak mengatakan kekuatan Hansen itu menakutkan. Mereka mengatakan bahwa 2 talenta ruang dan waktu itu sangat langka. Jika babi memiliki bakat itu akan menjadi babi dewa. Di taman, mata Tuhan menyipit. Ekspresi wajah yang sangat menarik muncul saat Tuhan berkata, dia bisa mengendalikan roda gigi universal. Itu adalah kekuatan yang menarik. Bahkan Very High Sense dari Very High tidak bisa mencapai itu. Itu adalah xenogenik yang menarik. Petik 2. Hansen mengangkat bola hitam 2 kali sebelum melemparkannya. Bola hitam terlempar seperti bola ke planet. Itu membuat planet menjadi tidak ada. Bar muncul lagi. Dia sangat marah dan ingin menuntut Hansen, tapi Hansen dengan dingin berkata, jika kamu datang padaku lagi, aku akan mengubahmu menjadi bola selamanya. Bar merasa kedinginan. Meskipun dia memiliki tubuh yang tidak pernah mati, berubah menjadi bola selamanya terdengar seperti takdir yang lebih buruk dari kematian. Saat ini, aku hanya kelas primitif. Biarkan aku menjadi transmutasi sebelum melawanmu lagi. Bar mengertakkan gigi. Dia tahu tidak ada gunanya melawan dia. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengakui dan keluar dari daftar Dewa Geno.
Kemenangan dolar meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Itu membingungkan para elit di seluruh alam semesta. Bahkan barang antik yang tersembunyi, tua, ingin tahu siapa dolar itu. Satu-satunya jawaban yang akan mereka dapatkan saat ini adalah manusia. Hansen meninggalkan daftar Dewa Geno sebagai pemenang. Dia kembali ke taman dan tampak seperti anak kecil lagi. Dia tidak ingin menggunakan terlalu banyak kekuatannya. Apa nama seni Geno itu? Tuhan bertanya sambil tersenyum. Mengapa aku harus memberitahumu? Hansen tahu seperti apa temperamen Tuhan. Itu adalah makhluk yang sepertinya tidak marah. Jika orang tidak mengetahui kebenaran, itu hampir seolah-olah Tuhan dapat diganggu. Hansen pergi untuk menuangkan teh. Tuhan tertawa karena Hansen tidak menjawab tapi tidak bertanya lagi. Tuhan terus saja menyaksikan pertarungan dewa yang datang berikutnya. Hansen sedang berbaring di kursi. Dia ingin menonton pertarungan selanjutnya juga karena dia ingin menonton Golden Growler. Itu adalah pertandingan keempat, dan Hansen ingin tahu apakah itu Golden Growler miliknya. Hansen tidak memperhatikan siapa pertarungan kedua itu. Saat dia melihatnya, dia terkejut. Dua makhluk dewa di babak kedua adalah yang Hansen belum pernah dengar. Salah satunya disebut Dolek dan diberi nama Dolek. Dia tidak tahu apa itu. Makhluk dewa lainnya disebut Queen Space Garden. Space Garden. Berapa banyak Space Garden yang ada di alam semesta? Space Garden milikku tidak memiliki ratu. Hansen merasa aneh. Dia melihat medan pertempuran luar angkasa di daftar Dewa Geno. Bayangan memasuki medan pertempuran luar angkasa. Tubuhnya aneh. Itu adalah cahaya transparan biru. Teksturnya seperti jeli yang telah dioleskan. Bentuk tubuhnya seperti raksasa. Ketika tubuh lain muncul di medan pertempuran, Hansen berteriak dan kehilangan suaranya. Itu adalah Huang Fujing. Huang Fujing telah menjadi dewa primitif secepat itu. Hansen kaget. Tidak heran jika dia bersedia menyebut dirinya Queen Space Gaiden. Hansen telah memperingatkan semua manusia di sana untuk tidak menyebut diri mereka manusia. Dia menduga Huang Fujing sudah berada di Space Garden, itulah mengapa dia menggunakan nama itu untuk berpartisipasi dalam pertarungan dewa. Space Garden sendiri tidak menarik banyak perhatian karena Flower Gods di Space Garden tidak terkenal karena pertarungan mereka. Bahkan tidak diketahui apakah mereka memiliki elit yang didewakan. Bahkan jika mereka memilikinya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang spektakuler. Di sisi lain, Dolek telah menarik banyak perhatian. Dolex, aku tidak percaya bahwa ras itu masih ada. Aku pikir Sky Palace telah menghancurkannya. Petik 2. Sejak kapan Dolek semudah itu dihancurkan? Mereka dianggap satu ras dan satu tubuh. Begitu seseorang hidup, mereka dapat berkembang biak dan membangun ras mereka. Sepertinya Dolek ini baru tumbuh belum lama ini. Dia tampaknya baru saja menjadi primitif. Petik 2. Dolek pandai membagi energi. Meskipun tidak seperti Bar dengan tubuh Dewa Destrunya, itu sama menakutkannya. Aku yakin Space Garden Queen tidak bisa mengalahkannya. Petik 2. Bisakah kata ratu digunakan secara sembarangan? Orang itu terlalu sombong. Petik 2. Sementara semua orang membicarakan tentang pertempuran yang akan datang, mereka melihat Dolek memiliki rantai zat biru yang menakutkan. Itu menunjuk ke arah Queen, menutupi langit dan tanah dengan cahaya biru. Huang Fujing berada di depan Dolek raksasa. Dia tampak kecil. Detik berikutnya, kaki panjang Huang Fujing yang indah terangkat. Itu seperti Battle Axe yang menyerang Dolek. Pang! Rantai zat, yang seperti bilah, memotong cahaya biru Dolek. Itu juga memotong tubuh jeli raksasa menjadi dua. 2843 pembunuh tak terbatas Dolek terpotong menjadi dua tetapi tidak jatuh. Kedua sisi tubuhnya mulai menggeliat hingga menjadi dua Dolek berukuran lebih kecil. Dolek tidak bisa dibunuh dengan mudah. Memotong tubuh mereka berarti menggandakan nomor mereka. Petik 2. Space Garden tidak pernah memiliki dewa. Adalah normal untuk mengharapkan orang-orang yang keluar tidak memiliki pengalaman dengan hal-hal seperti itu. Aku yakin dia belum pernah mendengar tentang Dolek sebelumnya. Kalau tidak, mengapa dia membelah tubuh Dolek seperti itu? Dia tidak tahu bahwa tubuh Dolek, jika dibelah, akan terbelah menjadi dua. Sekarang, dia akan dipaksa untuk melawan dua Dolek, dan kekuatannya tidak akan terbelah dua. Kedua Dolek akan memiliki kekuatan yang sama dengan satu Dolek yang tersusun sepenuhnya. Itu berarti dia memiliki satu lawan lagi untuk dihadapi. Petik 2. Ya, Dolek memiliki kekuatan pemisahan yang paling menakutkan pada masa itu. Mereka berkembang seperti orang gila di alam semesta. Mereka menciptakan banyak bencana besar, dan Sky Palace terpaksa memusnahkannya. Aku tidak percaya beberapa yang tersisa, dan mereka telah menjadi dewa. Menghadapi lawan seperti ini adalah nasib buruk bagi ratu. Petik 2. Huang Fujing tidak bergerak. Dia melihat Dolek terbelah dua. Dia sekali lagi mengangkat kakinya yang panjang dan menyapunya di sepanjang Dolek untuk memotongnya menjadi dua di pinggang. Dolek yang telah dipecah menjadi 4 dari 2 menjadi lebih kecil lagi. Sekarang ada 4 Dolek, dan mereka mengaum saat mereka pergi ke Huang Fujing. Huang Fujing diam. Kakinya seperti pisau yang terus mengayun. Dia membelah semua Dolek di depannya, dan jumlah Dolek terus bertambah. Ratu ini tidak bisa diselamatkan. Tidak bisakah dia mengatakan bahwa semakin banyak Dolek yang dia buka, semakin banyak Dolek yang akan ada, dan semakin besar bahaya yang akan dia hadapi. Petik 2. Apa yang bisa dia lakukan? Saat itu, Istana Langit mengirimkan elit elemen api kelas kupu-kupu untuk membakar Dolek sepenuhnya. Jelas sekali, Ratu bukanlah elemen api. Dia tidak bisa menangani Dolek sebanyak itu. Petik 2. Kamu benar.
Kecuali jika ada kelemahan unsur untuk dieksploitasi atau kekuatan absolut untuk ditekan, elit yang didewakan tidak dapat melakukan apapun untuk mengalahkan Dolex. Petik 2. Kaki Huang Fujing seperti pedang. Dia berulang kali terus mengiris Dolex, dan Dolex terus bertambah jumlahnya. Kekuatan mereka tidak berkurang, situasinya menjadi lebih sulit. Ketika semua orang mengira Huang Fujing dikepung, dan satu-satunya jalan ke depan adalah kehilangan, orang-orang melihatnya tiba-tiba menghilang dari posisinya. Di saat berikutnya, semua makhluk di dunia melihat pertunjukan pembunuhan yang luar biasa. Tubuh Huang Fujing terus berkedip melalui medan pertempuran luar angkasa. Dia tampak seperti mesin pembunuh yang bisa berteleportasi. Kemanapun dia pergi, tubuh Dolex terus dibelah. Jumlah Dolex terus bertambah. Tidak peduli berapa banyak Dolex yang muncul, bagi Huang Fujing, itu sia-sia. Dia terus tampil dimanapun dia mau. Dia mampu membunuh setiap Dolex di sekitarnya. Rasanya seperti berada di depan harimau. Tidak peduli seberapa besar kawanan domba itu tidak bisa membahayakan seekor harimau. Mereka semua akan dibunuh. Teleportasi tak terbatas. Tidak ada waktu untuk berhenti. Bahkan Dewa Sejati tidak bisa memiliki kekuatan ini, kan? Naga 8 kaget. Jika dia tidak memiliki bakat itu, bahkan Dewa Sejati pun tidak dapat mencapai apa yang dia lakukan, kata Dragon One dengan percaya diri. Ratu ini, dari mana asalnya? Dia memiliki kekuatan teleportasi yang menakutkan dan tak terbatas serta kemampuan membunuh yang sempurna dari sebuah mesin. Dia adalah ratu pembunuh yang lahir untuk bertarung. Di medan pertempuran, bahkan jika ada jutaan tentara, mereka akan mati jika dia menginginkannya. Makhluk biasa bahkan lebih terkejut dengan apa yang mereka lihat. Dengan penampilan mendebarkan dan penampilan memukau dari Huang Fujing, mereka terpesona. Sayang sekali. Jika dia tidak bertemu Dolex, dengan keterampilan teleportasi tak terbatas dan keterampilan membunuh sempurna, bahkan jika dia bertemu dengan makhluk dewa transmutasi, tidak akan ada kemungkinan dia kalah. Mata Bar berubah cerah. Dia berpikir tentang kemungkinan dirinya mendapatkan kekuatan teleportasi seperti itu. Dia bertanya-tanya tentang menggunakan skill hancurnya dengan itu. Dia bisa menjadi nuklir yang bergerak. Dia bisa meledakkan dirinya dimanapun dia mau. Memalukan, tapi menurutku dia bukan salah satu dewa bunga, kata dia Robert. Dia menatapnya dengan bingung. Setelah berpikir sejenak, Bar berkata, aku telah mendengar Space Garden diambil alih oleh Hansen. Dia pasti seorang kristalizer seperti Hansen. Aku tidak menyangka ada jenius lain di antara para kristalizer selain dari hanya Hansen, dia Robert menjawab. Bagaimana kamu bisa begitu mudah lupa? Tanya Bar. Hansen memiliki kekuatan berkah itu. Tidak peduli seberapa lemah gen kristalizer. Setelah diberkati olehnya, mudah bagi mereka untuk menjadi dewa. Dia adalah salah satu orang yang telah diuntungkan oleh berkah Hansen. Dia tahu betapa menakjubkannya keterampilan itu. Kamu benar, kata dia Robert dengan anggukan. Banyak orang yang berpikiran sama dengan Bar dan dia Robert. Mereka semua berpikir tentang bagaimana mereka bisa membuat Hansen mulai memberkati orang-orang mereka. Jika mereka bisa, mereka ingin Hansen memberkati setiap orang dari rakyat mereka. Sayang sekali Hansen dikatakan bersembunyi di Space Garden. Memasuki Space Garden hampir mustahil. 3 ras tinggi tidak bisa masuk ke sana. Itu bahkan lebih sulit untuk salah satu balapan lainnya. Banyak orang ingin pergi untuk bajak laut suci karena hanya dia yang bisa melakukan perjalanan melalui alam semesta dengan bebas. Tapi bajak laut suci sepertinya telah menghilang. Tidak ada yang bisa menemukannya. Pembunuhan teleportasi Huang Fujing sangat indah. Bagi Dolex yang bisa membelah tanpa batas, itu tidak berguna. Tidak peduli berapa kali dia membunuh mereka, hanya akan ada lebih banyak Dolex yang tercipta. Melihat ruang yang penuh dengan Dolex di mana-mana, semua orang mengira ratu akan kalah. Tidak peduli berapa kali dia menggunakan teknik teleportasi tak terbatasnya. Dia tidak bisa menang. Tubuh Huang Fujing tiba-tiba muncul di langit. Dia tidak menyerang Dolex, yang sekarang seperti laut. Ketika semua orang mengira ratu akan menyerah, mereka melihat tubuhnya bergerak. Seketika, banyak bayangan ratu muncul di langit. Sekarang itu seperti jumlah ratu yang tak ada habisnya yang bergerak maju untuk menyerang bersama. Itu seperti banyak kekuatan menakutkan yang bekerja bersama. Itu seperti mesin pembunuh. Ia tiba-tiba membunuh semua Dolex berulang kali dari potongan ke irisan ke tongkat, menempel ke titik, dan titik ke titik yang lebih kecil. Pada akhirnya, mereka hanya menjadi molekul. Para Dolex telah terpotong menjadi apa-apa karena ratu yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang membeku saat menyaksikan ini terjadi. Dolex tidak bangkit kembali. Ya Tuhan, apa yang baru saja aku lihat? Seseorang akhirnya berteriak. Mereka seharusnya tidak hanya menjadi doppelganger bayangan, jadi mengapa mereka memiliki kekuatan tempur dan tubuh yang sama? Apa itu tadi? Paman kedua Baibui mau tidak mau membuka matanya lebar-lebar dan berteriak, kekuatan ruang dan waktu. Kekuatan ruang dan waktu lainnya. Petik 2. 2844 Scapegoa, Subscribe Penatua. Sebuah tubuh dewa super ruang dan waktu yang nyata dengan kekuatan serangan super kuat pribadi Huang Fujing membuatnya menjadi eksistensi seperti ratu pembunuh. Hansen tidak bisa membantu tetapi memujinya. Bakat pergerakan ruang dan waktu yang menarik. Sejak kapan kristalizer menjadi begitu berbakat? Tuhan menyipitkan mata dan memandang Huang Fujing keluar dari panggung dengan anggun. Jantung Hansen melonjak. Dia tidak mengatakan apapun. Dia tahu semakin banyak yang dia katakan, semakin dia akan mengekspos.
Tidak diketahui itu disengaja, tapi Tuhan bertanya pada Hansen, bagaimana menurutmu? Itu adalah bakat yang menarik, tapi level dewa primitif terlalu rendah, kata Hansen dengan dingin. Tidak masalah tingkat makhluk yang menarik, jawab Tuhan dengan kasar. Bahkan jika seseorang menjadi Tuhan sejati, orang yang membosankan tetaplah membosankan. Mungkin, tapi aku tidak tertarik pada makhluk lain, kata Hansen. Aku hanya ingin tahu apakah aku bisa masuk 100 besar untuk mengklaim hadiah yang ditawarkan. Kamu harus bekerja lebih keras, kata Tuhan sambil tertawa. Apakah kamu tidak melihatku bekerja keras? Hansen mengambil sebongkah daging dari burung dewa bulu tinta. Itu baru dimasak. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menggunakan konsumsi untuk memperbaikinya. Dia juga menunggu pertandingan ketiga dari daftar dewa Geno untuk dimulai. Konsumsi adalah seni Geno semut konsumsi. Sungguh aneh bahwa kamu dapat menggunakan konsumsi dan makan gen xenogenik untuk berevolusi. Kekuatan evolusi itu sangat langka di alam semesta. Tuhan memandang Hansen dengan penuh minat. Kamu bisa makan sepotong jika kamu mau, kata Hansen sambil tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan menolak tawaran itu. Hansen hanya mengatakannya untuk kesenangan, tetapi Tuhan benar-benar ingin mencobanya. Tuhan mengambil beberapa daging burung dewa bulu tinta dan mulai mengunyahnya. Mulut dan tangannya penuh minyak. Rasanya sangat enak. Hansen tidak bisa diganggu untuk berbicara dengan Tuhan. Ketika dia melihat orang-orang di pertandingan ketiga, dia merasa harus membuang daging dewa bulu burung yang baru saja dia makan. Taman luar angkasa, peri pedang. Hansen sedang memikirkan siapa yang mungkin menggunakan nama itu. Selain Gu Qingcheng, tidak ada yang lain. Tentu saja, tidak lama kemudian, Gu Qingcheng, yang mengenakan pakaian hijau, muncul di medan pertempuran luar angkasa. Dia melayang seperti peri. Lawannya adalah Dewa Raja Ekstrim. Kebetulan besar di sini adalah bahwa Raja Ekstrim yang didewakan juga menggunakan pedang, tapi itu pedang besar. Itu dia. Saat melihat Gu Qingcheng, Tuhan terkejut. Hansen tahu Tuhan tahu Gu Qingcheng, tapi dia masih bertanya, apa? Kamu tahu dia? Apakah dia terkenal? Petik 2. Dia adalah roh yang sangat menarik, kata Tuhan sambil tersenyum. Dia adalah salah satu dari sedikit yang tidak membuat permintaan di hadapanku. Aku tidak menyangka dia akan muncul di sini. Ini akan menarik, untuk sedikitnya. Petik 2. Hansen berpikir, itu pasti tidak salah. Dewa ini adalah dewa yang ditemui tim ketujuh. Ketika banyak roh di alam semesta mendengar kata-kata, taman luar angkasa, mereka menjadi bersemangat. Lebih banyak makhluk dewa bergabung dari Space Garden. Di masa lalu, Dewa Bunga tidak memiliki dewa. Mengapa ada dua dewa muncul sekarang? Petik 2. Makhluk yang tidak tahu apa yang terjadi mulai bertanya-tanya. Tidak lama kemudian mereka mengetahui bahwa Hansen telah mengambil alih Space Garden. Tidak heran Space Garden tiba-tiba memiliki begitu banyak makhluk yang didewakan. Ayah Tuhanlah yang ada di sana. Petik 2. Ayah baptis Hansen sangat kuat. Kekuatan untuk membuat makhluk yang didewakan tidak terkalahkan. Petik 2. Bar dan Queen sangat kuat. Sepertinya makhluk dewa yang diberkati oleh Hansen lebih kuat dari makhluk dewa biasa. Petik 2. Mungkin ini hanya kebetulan. Mari kita lihat dulu bagaimana kinerja peri pedang ini. Tidak mungkin semua makhluk yang diberkati Hansen menjadi dewa lebih kuat dari biasanya. Petik 2. Siapa tahu, tapi menurutku ayah baptis Han sangat kuat. Dia dapat secara acak menciptakan begitu banyak makhluk dewa. Petik 2. Aku khawatir pertandingan ini tidak akan mudah dimenangkan. Lagi pula, lawannya adalah Raja Ekstrim yang didewakan. Petik 2. Orang-orang baru saja selesai berbicara ketika Gu Qingcheng memperlihatkan pedang di tangannya. Dia mengayunkannya dan menebas ke arah elit Dewa Ekstrim King. Waktu yang tepat, teriak Dewa Ekstrim dengan dingin. Dia mengangkat pedang besar saat rantai zat muncul seperti air pasang. Mereka langsung menuju Gu Qingcheng. Gu Qingcheng cahaya pedang secara aneh melintas di angkasa. Makhluk biasa tidak dapat melihat apa yang terjadi. Dada Dewa Raja Ekstrim itu memberikan luka besar yang memperlihatkan tulang rusuknya. Seseorang melihat luka besar di organnya. Darah Tuhan tumpah seperti hujan. Tiba-tiba, wajah Dewa Raja Ekstrim tampak terkejut. Dia tidak membiarkan Gu Qingcheng menebas lagi. Dia cepat menyerah dan melarikan diri dari medan pertempuran luar angkasa. Kamu menerima pukulan aku dan tidak mati. Kamu tidak buruk, kata Gu Qingcheng dingin. Dia meletakkan pedangnya dan terbang keluar dari medan pertempuran luar angkasa. Sialan, satu tebasan untuk mengalahkan Raja Ekstrim yang didewakan. Itu terlalu kuat. Petik 2. Peri pedang ini terlalu keren. Keterampilan pedangnya sangat sombong. Petik 2. Ayah baptis Han sangat kuat. Makhluk dewa yang diberkati lebih baik dan lebih baik. Petik 2. Aku tidak tahu berapa banyak makhluk dewa yang telah diciptakan oleh ayah baptis Han, tapi jika ini terus berlanjut, alam semesta akan ditaklukkan olehnya. Hansen bajingan itu, jenis kekuatan apa yang dia miliki? Bagaimana dia bisa membuat begitu banyak makhluk dewa dengan mudah? Bagaimana mereka bisa begitu brutal? Petik 2. Kalian semua akan menemukan cara untuk memasuki Space Garden. Tangkap Hansen, tidak peduli biayanya. Petik 2. Bukan hanya makhluk biasa yang seperti ini. Bahkan para pemimpin ras tinggi memiliki mata merah. Mereka ingin pergi ke Space Garden, menangkap Hansen, dan memaksanya untuk membuat orang-orang mereka menjadi dewa. Di Space Garden, Qin Xuan khawatir. Dia berkata, Hansen selalu ingin kita tetap rendah hati.
Dengan kalian bergabung seperti itu, bukankah itu akan menimbulkan masalah? Petik 2. Paman kecil Wang Yuhang tertawa dan berkata, jangan khawatir. Brother King memberitahu orang-orang bahwa Han Sen berada di Space Garden. Sen kecil akan menjadi kambing hitam. Semua akan baik-baik saja. Bu Qingcheng baru saja kembali ketika dia mendengar Wang Yuhang berbicara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Xie Qingqing tertawa dan berkata, di masa depan, Space Garden akan menjadi sangat terkenal. Tentu saja, kami akan menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan reputasi Space Garden dan mendapatkan reputasi Sanmu juga. Dia akan bahagia. Petik 2. Aku tahu, Bauer memegang sepotong besar buah. Dia sedang makan. Dia sangat setuju dan terus mengangguk, dia jelas hanya ingin melihat kekacauan lebih dari apapun. Dia tidak ingin bosan. Sekarang, Han Sen tidak bisa bahagia. 3 babak pertama memiliki 3 manusia, termasuk dirinya sendiri. Itu agak berlebihan. Apakah Tuhan memperhatikan sesuatu dan dengan sengaja mengatur pertandingan ini? Han Sen memandang Tuhan, yang sedang makan daging. Tidak ada yang benar-benar mencurigakan tentang perilaku Tuhan, jadi dia menyangkal pikiran itu. Aku kira tidak. Kalau tidak, Tuhan tidak akan begitu terkejut ketika dia melihat Bu Qingcheng. Mungkin itu benar-benar hanya kebetulan. Mungkin hanya ada 2 orang dari Space Garden yang bergabung. Memikirkan kemungkinan ini, Han Sen merasa lebih buruk. Dia tahu dia telah mengingatkan mereka berkali-kali untuk menjaga sikap rendah hati. Berpikir tentang kepribadian orang-orang itu, tidak ada dari mereka yang tahu apa artinya tetap rendah hati. Juga, Space Garden memiliki banyak sumber daya untuk mereka. Mereka naik level lebih cepat sekarang, jadi tidak mungkin Han Sen bisa membuat mereka diam. Tuhan memberkati aku. Tolong jangan biarkan monster ini mengetahui bahwa mereka adalah manusia. Han Sen masih tidak tahu bahwa dia telah menjadi kambing hitam taman luar angkasa, yang sekarang dipenuhi dengan dewa. 2845 Golden Growler, subscribe Penatua. Akhirnya, ronde keempat. Aku ingin tahu apakah Golden Growler adalah Little Gold. Han Sen menatap medan pertempuran luar angkasa dalam kontemplasi, menunggu Golden Growler terungkap. Jika Golden Growler benar-benar Little Gold, Han Sen khawatir tentang siapa lawannya. Meskipun itu hanya terdiri dari 3 kata, orang akan tahu ras seperti apa dewa petir kuno itu. Itu adalah makhluk yang sangat menakutkan yang hanya terdiri dari 3 kata. Ancient God adalah ras dengan jumlah makhluk paling sedikit dari 3 ras tinggi. Tidak ada yang memiliki jumlah yang sangat tinggi, dan hampir tidak mungkin bagi mereka untuk memperoleh lebih banyak. Setiap generasi Ancient God adalah hasil dari satu kematian. Itu adalah kasus kematian dan dilahirkan kembali. Tubuh Han Sen memiliki Ancient God origin Dewa Air. Di masa depan, itu mungkin menjadi Dewa Air kuno yang baru. Di masa lalu, Han Sen melihat Dewa Air kuno menyerang Olageno. Dia mengira Dewa Air kuno adalah makhluk yang maha kuasa, tetapi dia tidak tahu seberapa kuatnya itu. Sekarang dia memikirkannya, itu mungkin makhluk menakutkan yang merupakan kelas dewa sejati. Dewa kuno terlahir sebagai dewa. Tidak jarang makhluk dari ras itu menjadi dewa sejati. Jika Golden Growler adalah Little Gold, melawan dewa petir kuno akan membuatnya menjadi pertarungan yang buruk untuknya. Langit berkilauan dengan sambaran petir saat raksasa dewa kuno yang terbentuk dari listrik muncul di medan pertempuran luar angkasa. Itu sama dengan dewa air kuno. Ancient God adalah makhluk yang terbentuk dari energi murni. Seluruh tubuh dewa petir kuno sepenuhnya terdiri dari guntur. Setiap gerakan yang dilakukannya dilakukan dengan kekuatan petir. Seluruh ruang berkedip dengan kilat seolah-olah ada di sana tetapi tidak di sana. Itu seperti terhubung ke dewa petir kuno. Sejujurnya, jika itu semua hanya berdasarkan penampilan seseorang, dewa petir kuno lebih terlihat seperti roh dewa daripada Raja Jun dan yang lainnya. Melihat rantai zat dewa petir kuno bergerak, hati Han Sen terasa seperti tenggelam. Dia mulai berharap Golden Growler bukanlah Little Gold. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dewa petir kuno adalah dewa elit sejati yang berada di puncak piramida. Bayangan dengan cepat muncul di medan pertempuran luar angkasa dekat dewa petir kuno. Tubuhnya tidak terlalu besar, tingginya hanya sekitar 3 kaki. Tubuhnya tampak seperti terbuat dari emas. Itu terlihat seperti singa atau kirin. Kepalanya memiliki tanduk emas, dan rambutnya tampak seperti terbuat dari emas. Ini benar-benar Little Gold. Han Sen sangat senang dan senang tentang itu. Dia sangat senang melihat Little Gold lagi. Dia juga terkejut melihat pertarungan pertama Little Gold melawan Dewa Petir Kuno. Pertandingan ini sepertinya akan lebih buruk daripada bagus. Dia curiga Little Gold akan kalah. Darah Growler masih ada, tapi darahnya sepertinya tidak murni. Tuhan memandang Little Gold dengan penuh minat. Ketika Little Gold diculik oleh binatang berambut hijau, Han Sen tahu apa garis keturunan Growler yang dimiliki Little Gold. Tapi bukan itu yang dia khawatirkan. Dia hanya berharap Little Gold akan baik-baik saja dan aman. Bagaimanapun, lawannya adalah Dewa Petir Kuno. Di alam semesta ini, tidak banyak makhluk yang mampu mengenali darah Little Gold. Tidak semua orang secerdas Tuhan. Bagaimanapun, Little Gold tidak memiliki darah murni. Dia juga terlihat sedikit berbeda dari penggeram tua itu. Satu-satunya yang bisa mengenali Golden Growler adalah orang tertua di alam semesta. Tidak banyak orang yang tahu seperti apa rupa para Growler di zaman sekarang ini. Dewa Guntur Kuno tidak berminat untuk mencari tahu dari mana Little Gold berasal. Suaranya seperti badai petir yang menggulung angkasa. Dia berkata, jika kamu pergi sekarang, kamu dapat melanjutkan keberadaan kecil kamu.
Little Gold memandang Dewa Petir kuno dengan mata yang tampak seperti kaca emas. Dia tidak berbicara atau mengakui dan ada medan pertempuran luar angkasa. Dewa Petir kuno berhenti berbicara. Matanya penuh dengan kekuatan guntur. Mereka tiba-tiba menjadi dua sinar laser listrik yang langsung menuju ke Little Gold. Ada cukup kekuatan dalam serangan itu untuk meledakkan planet raksasa. Itu benar-benar makhluk Tuhan sejati. Ketika Hansen melihat cahaya Dewa Petir yang menakutkan, dia khawatir. Dewa kuno benar-benar adalah orang yang dicintai di alam semesta. Mereka terlahir sebagai dewa. Kesempatan untuk menjadi dewa sejati adalah yang tertinggi di antara tiga ras tinggi. Sayang sekali mereka kesulitan berkembang biak. Jika mudah bagi mereka, semua universe pasti akan berada di bawah kendali mereka. Herober mau tidak mau memuji. Saat dia berbicara, kekuatan guntur akan mendarat di wajah Little Gold. Ketika itu terjadi, Little Gold membuka mulutnya. Tubuh Little Gold hanya setinggi 3 kaki, tapi kepalanya besar. Itu seperti kepala singa jantan. Dewa Petir kuno seperti raksasa guntur yang tingginya 300 kaki. Mereka bahkan tidak mendekati skala yang sama. Ketika Little Gold membuka mulutnya, itu menjadi besar. Rasanya seperti bisa menelan langit dan bumi. Sambaran listrik yang menakutkan meluncur ke mulutnya. Itu tidak mempengaruhi Little Gold. Tubuh raksasa guntur raksasa Dewa Petir kuno ditelan oleh Little Gold. Semua orang di alam semesta terdiam. Bahkan makhluk dewa yang paling menakutkan pun tiba-tiba membatu. Mereka semua memandang Little Gold, yang terlihat normal sekali lagi. Bersendawa. Little Gold tampak kenyang. Dia membuka mulutnya dan bersendawa. Guntur datang bersamanya. Kemudian, ia meninggalkan medan pertempuran luar angkasa dengan mengibas-ngibaskan ekornya. Itu saja. Apakah semuanya sudah berakhir? Petik 2. Apa yang baru saja terjadi? Apakah Dewa Petir kuno ditelan oleh seekor binatang emas kecil? Petik 2. Aku pikir itulah yang terjadi, dan dia bersendawa. Tidak mungkin. Itu Dewa Petir kuno. Dewa kuno yang sangat kuat. Bagaimana mungkin itu bisa ditelan? Ini pasti palsu. Itu pasti palsu. Dewa Petir kuno akan berjuang untuk keluar dari perut makhluk itu. Lawan pantatmu. Apakah kamu tidak melihat daftar Dewa Geno? Apakah kamu tidak melihat peningkatan peringkat Golden Growler? Petik 2. Sialan. Makhluk macam apa itu? Itu sangat kuat. Petik 2. Semua orang di alam semesta terkejut. Tidak ada yang menyangka Dewa Petir kuno, yang begitu kuat, akan ditelan oleh binatang emas kecil yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Makhluk biasa dikejutkan oleh betapa menakutkannya Golden Growler, tetapi banyak elit sejati memiliki ekspresi aneh. Makan naga Phoenix. Makan Dewa kuno. Darah para penumbuh berlanjut di alam semesta ini. Wajah Viking tampak sangat serius. Apakah para Growler masih memiliki darah di alam semesta ini? Old Vulture dan beberapa lainnya terkejut. Garis keturunan Growler masih ada. Sepertinya alam semesta akan menjadi gila. Di lantai atas pelataran Very High di Outer Sky, seorang lelaki tua membuka matanya dan melihat ke medan pertempuran luar angkasa. Wajahnya berubah. Seluruh alam semesta akan gemetar setelah menyaksikan kekuatan Little Mountain Leader. Growler berambut hijau meraung gembira. Para Growler sudah kembali. Raja binatang tak terkalahkan dari MT God telah kembali. Dia merasa seolah-olah dialah yang memenangkan pertandingan dan menelan Dewa Petir kuno. Hansen terkejut, tetapi dia tidak peduli apakah itu Golden Growler atau bukan. Little Gold telah menjadi sangat kuat. Dia sangat senang tentang itu. Little Gold telah menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Aku harus bekerja lebih keras. Hansen mengambil sepotong daging burung dewa bulu tinta dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia meningkatkan kecepatan penyulingannya. Devite Jin plus 1, kata pengumuman itu di benaknya. Campuran Golden Growler ini tidak lebih buruk dari Growler darah murni. Ini mungkin tampak lebih baik. Itu sangat aneh. Tuhan memandang Little Gold dengan penuh minat. Tidak peduli apa masalahnya, seluruh pertarungan itu mengejutkan seluruh alam semesta, dan itu menandai kembalinya Empty Mountain. Para Growler kembali. 2846 Pastor Han dikenal di seluruh alam semesta. Hansen tidak menonton pertarungan berikutnya. Dia harus segera meningkatkan gennya agar bisa menjadi kelas kupu-kupu. Jika dia tidak melakukan itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung melawan makhluk kelas atas. Hansen langsung pergi ke Istana 9 Pertahanan. Sebelum pertarungan berikutnya dimulai, dia berharap bisa mencapai kelas kupu-kupu. Tapi kemajuan leveling gennya tidak terlalu mulus. Itu karena dia sudah kelas jentik. Dia memakan banyak gen xenogenik kelas rendah yang didewakan, tetapi hal itu tidak terlalu meningkatkan penghitungan gennya. Dia membutuhkan setidaknya gen dewa kelas larva jika dia ingin mendapatkan lebih banyak. Itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jumlah gen yang didewakan yang dia butuhkan. Tentu saja, sangat menyenangkan memiliki gen dewa kelas kupu-kupu. Dia akan mendapatkan lebih banyak gen dari mereka, tetapi xenogenik di Istana 9 Pertahanan sebagian besar adalah kelas primitif. Xenogenik seperti Time Ghost, meskipun dikunci, bukanlah sesuatu yang harus dibunuh oleh Hansen. Jadi, perkembangannya berjalan dengan kecepatan siput untuk saat ini. Untungnya, lawan berikutnya Hansen hanya akan menjadi dewa transmutasi. Dia memiliki waktu yang lama untuk pergi sebelum pertarungan berikutnya, dan Hansen memenangkan pertarungan dengan lancar. Di pertandingan ketiganya, lawannya mirip dan kelas larva. Itu adalah xenogenik yang tampak seperti naga raksasa, tapi itu bukanlah lawan yang benar-benar menantangnya. Hansen ingin membunuhnya, tapi naga raksasa itu jahat.
Saat ia melihat segalanya menjadi masam, ia melempar handuk dan melarikan diri. Han Sen memenangkan setiap pertempuran yang dia lawan. Nama dolar adalah sesuatu yang dipelajari di seluruh alam semesta. Sayang sekali Han Sen harus fokus sepanjang waktunya untuk berlatih. Dia tidak punya banyak waktu untuk fokus pada pertandingan yang dilakukan oleh orang lain, jadi Han Sen tidak tahu bahwa nama yang paling populer bukanlah dolar. Itu telah menjadi Han Sen Space Garden. Space Garden tidak memiliki dewa, namun 7 dari sana telah bergabung dalam pertarungan dewa. Meskipun mereka semua adalah kelas primitif, penampilan mereka luar biasa. Selain salah satu dari mereka mengalami nasib buruk di mana orang yang bertemu dengan kelas kupu-kupu Xenogeneik harus dikeluarkan, 6 lainnya mampu mencapai babak ketiga. Tentu saja, keberuntungan terlibat dengan mereka semua. Bagaimanapun, mereka semua adalah kelas primitif. Mereka tidak bertemu musuh yang kuat dalam 2 pertarungan pertama mereka, tapi penampilan dan kekuatan mereka yang ditampilkan masih cukup mengejutkan. Hampir semuanya adalah yang terbaik dari apa yang bisa dicapai oleh dewa primitif. Mereka semua memiliki kekuatan yang sangat bagus. Semua orang mengira ini karena Han Sen. Jadi, Space Garden dan Han Sen, yang bahkan tidak menggunakan nama aslinya untuk bergabung dalam pertarungan, telah menjadi topik hangat di alam semesta. Ayah baptis Han sangat luar biasa. Sword Fairy, Queen, dan Dragon Lady Chef semuanya lebih kuat dari yang lain. Aku mau pergi ke Space Garden. Aku bertanya-tanya apakah ayah baptis akan bersedia memberkati aku juga. Lalu, aku bisa keluar dan bermain di sini. Petik 2. Aku pikir wanita kecil dari iblis dengan pakaian ungu dan wanita kecil dari bulu lebih kuat. Aku tidak berharap Guru Xie menjadi dewa juga. Juga, dia adalah bagian dari Space Garden. Itu sangat jarang. Tapi keberuntungan Guru Xie sangat buruk. Dia bertemu dengan kelas dewa sejati sangat tinggi, jadi dia harus menyerah. Petik 2. Space Garden memiliki 7 dewa. Hanya Guru Xie yang paling beruntung. Bahkan Wang Yuhang yang paling lemah pun memiliki keberuntungan yang luar biasa. Dia menghadapi 2 Xenogenik primitif yang didewakan yang sangat lemah, dan itu membawanya ke babak ketiga. Petik 2. Sayang sekali, Godfather Han memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pertarungan. Jika dia benar-benar ambil bagian, itu pasti akan sangat menarik. Petik 2. Apakah Godfather Han perlu ikut bertarung? Dia hanya bisa memuntahkan dewa. Apakah dia perlu bergabung dengan pertarungan dewa sendiri? Dia akan mendapatkan banyak uang hanya dengan duduk di rumah. Petik 2. Bagaimana kita membuat Godfather Han mulai memberkati kita? Jika aku bisa bertanya padanya, aku akan rela menghabiskan segalanya. Petik 2. Apa kau tidak pernah memikirkannya? Setiap balapan besar mencoba menangkap Han Sen seperti orang gila. Dia telah menciptakan banyak dewa. Bahkan 3 ras tinggi cemburu dengan apa yang bisa dia lakukan. Petik 2. Aku tidak berpikir itu akan lama sebelum Space Garden menjadi faksi terbesar kelima di seluruh alam semesta. Bahkan mungkin mengancam 4 balapan di depannya. Aku akan menyarankan agar kita segera bersumpah setia kepada mereka. Jika Space Garden benar-benar menjadi besar, kami akan menjadi orang pertama yang mendukungnya. Petik 2. Apa yang kamu katakan masuk akal. Jika kami beruntung dan membantu mereka dengan sesuatu, kami might bisa membuat Godfather Han memberkati kita. Jika itu terjadi, aku bisa menjadi dewa juga. Kemudian, aku bisa bergabung dengan pertarungan dewa dan menjadi sangat terkenal. Aku harus menyebut diriku apa? Taman luar angkasa, Dewa Sapi. Apa pendapat kalian tentang nama itu? Petik 2. Banyak makhluk biasa terus membicarakan hal ini. Banyak dari mereka ingin bersekutu dengan Space Garden, tetapi Space Garden benar-benar terputus. Tidak ada yang bisa masuk, jadi tidak ada makhluk yang bisa bergabung. Setelah melihat Han Sen membawa begitu banyak dewa menakutkan ke sana, kelompok Dewa Bunga merasa sangat berkonflik. Banyak elit dewa yang kuat duduk di sana. Mereka bisa menjamin keamanan Space Garden, dan mereka bisa berburu banyak tanaman Xenogenik untuk memastikan aliran cairan Geno yang stabil. Karena ada begitu banyak elit yang didewakan di sana, itu membuat para Dewa Bunga merasa sedikit khawatir. Mereka takut gen mereka terlalu inferior. Mereka pikir itu mungkin menyebabkan Han Sen dan yang lainnya meninggalkan mereka karena mereka tidak berhasil mencapai dewa. Mereka juga berharap suatu hari, Han Sen bisa memberikan beberapa berkah kepada Dewa Bunga untuk menjadi dewa. Balapan yang memiliki kekuatan untuk menangkap Han Sen semuanya mencoba menemukan cara untuk mendapatkan akses ke Space Garden. Mereka juga tertarik dengan sumber daya yang tersedia di Space Garden. Minat utama mereka adalah Han Sen. Jika mereka dapat memilih antara Space Garden dan Han Sen, mereka akan memilih Han Sen tanpa bayangan keraguan. Itu terutama berlaku untuk yang sangat tinggi. Mereka ingin mendapatkan Han Sen kembali. Mereka takut akan kutukan yang diyakini mengganggu Han Sen. Mereka tidak ingin mengambil risiko itu menjadi kenyataan. The Very High juga takut dengan penampilan Space Garden. Saat Han Sen semakin kuat, semakin kesal yang mereka rasakan. Banyak makhluk di alam semesta mencari bajak laut suci karena dialah satu-satunya yang bisa memasuki taman luar angkasa tanpa persetujuan. Bahkan bajak laut sendiri sedang mencari bajak laut suci. Sepertinya bajak laut suci benar-benar menghilang. Bajak laut suci merasa sangat sedih. Dia licik dan merasa takut saat dia berkeliling Extreme King. Dia telah berjanji pada Han Sen bahwa dia akan menyelamatkannya dari Raja Ekstrim. Setelah beberapa kali mencoba, tidak ada kemungkinan dia berhasil. Karena itu, dia menyerah.
Begitu daftar Dewa Geno dimulai dan Space Garden telah memicu insiden besar seperti itu, bahkan bajak laut suci sendiri telah menjadi target alam semesta. Untungnya, bajak laut suci sangat pandai berlari. Jika tidak, dia pasti sudah tertangkap. Meskipun namanya memiliki kata suci, tidak ada yang suci tentang pria itu. Dia hanyalah pelari di alam semesta. Alam semesta itu besar, dan dia tidak bisa benar-benar pergi kemanapun. Bahkan langit luar sangat tinggi adalah tempat yang bisa dimasuki dengan mudah. Dia juga bisa mencuri dari yang sangat tinggi. Begitulah, bagaimanapun, bagaimana dia menjadi terkenal di alam semesta sejak awal. Orang luar tidak tahu dia mencuri barang. Dia hanya bermain dengan barang-barang yang dia curi dan dengan cepat mengembalikannya ke sangat tinggi seperti saat dia mengambilnya. Jika dia tidak melakukan itu, mereka tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja. Dalam hal pertarungan, bajak laut suci tidak berpikir dia bisa melawan yang terbaik dari raja sangat tinggi atau raja ekstrim. Mereka semua adalah dewa kelas atas. Bajak laut suci dikejar oleh barang antik tua, dan dia harus bersembunyi. Dia pergi ke Raja Ekstrim. Dia berencana untuk mengambil kembali Hansen sehingga Hansen akan membawanya ke Space Garden. Dengan Hansen, dia bisa mengontrol Space Garden, yang merupakan tempat sempurna untuk sarang pencuri. Tidak terlalu buruk menjadi seorang raja. Kekuatan bajak laut suci memungkinkan dia untuk mengabaikan banyak pertahanan keamanan dari Raja Ekstrim. Dia akhirnya mencapai Taman Raja, tempat Hansen berada. Bajak laut suci tahu ada seorang pria bernama Bayi Suci di sana. Itu adalah murid Bai King. Ketika dia melihat ke taman, tidak ada tanda-tanda Hansen. Dia melihat seorang gadis. Dia sedang duduk di taman dengan tenang menyaksikan pertarungan daftar Dewa Geno. 2847 melawan Yisha, subscribe Penatua. Dia tidak melihat Hansen, jadi Holy Pirate akan pergi. Tiba-tiba, wanita itu melihat ke arahnya, yang mengejutkan Holy Pirate. Dia sangat pandai menyembunyikan kehadirannya. Bahkan dewa elit sejati mungkin tidak menemukannya, jadi bagaimana gadis kecil itu bisa menemukannya? Itu pasti hanya kebetulan. Holy Pirate menatapnya lebih dekat. Dia adalah seorang gadis Sky yang terlihat cukup lemah. Dia sepertinya tidak didewakan, jadi dia merasa tenang. Dia tahu sebagian besar elit di Sky Palace, jadi aneh kalau dia tidak tahu siapa gadis itu. Holy Pirate berteleportasi di depan gadis itu. Dia menghunus pisau dan meletakkannya di lehernya. Jangan berteriak. Jika kamu melakukannya, aku akan membunuh kamu. Petik 2. Jika Hansen ada di sana, dia akan berduka atas kesalahan Holy Pirate selama 3 detik. Tanpa disadari, dia sudah berani mengancam Tuhan. Tidak banyak makhluk di alam semesta yang berani melakukan hal seperti itu. Tuhan dengan lembut berkedip saat melihat Holy Pirate dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Kamu hanya perlu memberitahuku di mana aku bisa menemukan Holy Baby. Lakukan itu, dan aku akan mengampuni hidupmu. Kalau tidak, haha, Holy Pirate tertawa dingin, pedang cahaya di tangannya dekat dengan kulit Tuhan. Apa kamu benar-benar ingin tahu di mana dia? Tuhan memandang Holy Pirate dengan kaget. Sebaiknya kamu jujur padaku, kata Holy Pirate dengan dingin. Ini akan menguntungkan kita berdua. Tuhan memandang Holy Pirate dan bertanya, benarkah itu yang kamu inginkan? Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku bertanya padamu, jadi lebih baik kamu merespon dengan cepat. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan memotong lidah kamu. Holy Pirate kesal. Dia tidak menyadari bahwa kekesalannya datang dari dalam. Sungguh memalukan, Holy Pirate tidak akan pernah menduga bahwa Tuhan menempati taman pribadi Hansen. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Perasaan menjadi pencuri membuat hatinya sangat cemas dan tegang. Itu sebabnya dia merasa kesal. Tuhan tersenyum dan berkata, dia ada di Nine Defense Palace. Holy Pirate menganggap gadis kecil itu agak aneh. Meski berada dalam situasi seperti itu, dia sebenarnya bisa tersenyum. Rasa tenangnya tidak seperti makhluk lain yang akan berperilaku pada saat seperti ini. Kehidupan gadis itu sudah ada di tangannya, dan kesombongan Holy Pirate telah menghabiskan akal sehatnya. Dia bertanya, apa yang dia lakukan di Nine Defense Palace, dan kapan dia akan kembali. Dia pergi ke Nine Defense Palace untuk berburu Xenogenik. Dia telah pergi berhari-hari. Aku tidak tahu kapan dia akan kembali, tetapi aku harus membayangkan bahwa itu akan segera terjadi. Kali ini Tuhan menjawab pria itu lebih cepat. Ketika Holy Baby mendengar jawabannya, dia mengerutkan kening. Dia telah mendengar tentang Nine Defense Palace sebelumnya. Keamanan tempat itu sangat ketat, jadi akan lebih sulit baginya untuk pergi ke sana. Pembatasan Nine Defense Palace tidak akan menghentikannya. Ketika dia melihat para elit dewa yang menjaga Nine Defense Palace, dia tahu melewati mereka tidak akan mudah. Holy Pirate memandang Tuhan saat dia bertanya, siapa yang sering datang ke sini? Ketika Holy Baby ada di sini, pelayan akan datang untuk mengajarinya sopan santun setiap hari, jawab Tuhan. Sejak dia pergi ke Nine Defense Palace, tidak ada orang lain yang datang. Holy Pirate senang mendengarnya. Itu hebat, aku akan menunggu dia kembali. Aku tidak akan pergi ke Nine Defense Palace. Petik 2. Melihat gadis itu bekerja sama dan tidak menjerit, Holy Baby mencabut pisaunya. Dia memandang Tuhan, yang tampak seperti seorang gadis, dan berkata, selama kamu mendengarkan apa yang aku katakan, aku tidak akan menyakitimu. Jika kamu melakukan sesuatu yang buruk, jangan salahkan aku karena kejam padamu. Petik 2. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang istimewa dari taman itu.
Gadis itu senang melihat pertarungan yang terjadi di daftar Dewa Geno. Holy Porate tidak tertarik untuk menonton pertarungan itu. Dia mengeluarkan sekotak catur dan bertanya kepada gadis itu, apakah kamu tahu cara bermain catur? Aku tahu sedikit, kata Tuhan sambil tersenyum. Baik, main catur denganku. Holy Pirate menyiapkan papan catur saat berbicara dengan gadis itu. Tentu, Tuhan bahkan lebih tersenyum. Di Nine Defense Palace, Hansen menghela nafas panjang dan berpikir, gen dewaku akhirnya mencapai 100, tapi babak keempat pertarungan dewa akan segera dimulai untukku. Aku belum punya waktu untuk menjadi kupu-kupu. Petik 2. Hansen keluar dari Nine Defense Palace dan melihat ke arah daftar Dewa Geno di luar angkasa. Dia melihat nama lawannya dan menghela nafas. Aku benar-benar tidak ingin melawannya. Isha masih belum tahu bahwa dolar adalah Hansen. Dia sangat ingin mengalahkan dolar dan mendapatkan sarungnya kembali. Hansen mengira Isha mungkin tidak akan melawan dolar, tapi mereka ditempatkan melawan satu sama lain dalam daftar Dewa Geno. Hansen tidak bisa menghindari melawannya. Aku rasa itu bagus. Aku harus mengakhiri ini sekali dan untuk selamanya. Hansen tidak akan meremehkan Isha. Bakatnya sangat bagus. Setelah dia bergabung dengan Sky Palace, dia mendapat dukungan yang signifikan dari pemimpin Sky Palace. Latihannya menjadi luar biasa. Dia bahkan mencapai babak keempat. Orang bisa melihat betapa hebatnya kekuatannya. Hansen melihat daftar Dewa Geno. Dia membaca dengan teliti bagian lain darinya. Dia memperhatikan orang-orang dari Space Garden semuanya kalah dalam pertandingan mereka di ronde ketiga. Itu tidak mengherankan. Bagaimanapun, mereka hanya dewa primitif. Untuk bisa memenangkan dua babak pertama mereka tidaklah mudah. Musuh yang mereka temui di ronde ketiga setidaknya adalah kelas larva. Untuk kelas primitif, melawan musuh yang berada dua kelas di depan, yang merupakan kelas larva dalam hal ini, terlalu banyak untuk ditanyakan kepada mereka. Golden Growler masih bisa membuktikan kekuatannya. Faktanya, Golden Growler terbukti tidak bisa dihancurkan. Dia telah mencapai pertarungan keempatnya. Selain Dewa Petir kuno, di awal setiap pertandingan, lawannya menyerah dan menyerah. Mereka bahkan tidak memasuki medan pertempuran luar angkasa untuk menghadapinya. Selain Golden Growler, Hansen melihat beberapa nama akrab juga. Ada Bai Bui dari Extreme King, Dragon One dari Dragon, dan Zhang Xuandao dari Sky Palace. Extreme King memiliki banyak dewa yang berpartisipasi dalam pertarungan dewa, tetapi mengapa Bai King tidak ikut serta? Apakah dia tidak menginginkan kursi roh dewa? Hansen berpikir itu aneh. Bahkan pemimpin sangat tinggi telah mengambil bagian dalam pertarungan. Bai King tidak muncul cukup mengejutkan. Extreme King adalah salah satu dari tiga ras yang lebih tinggi. Prestasi itu bukanlah sesuatu yang didasarkan pada keberuntungan. Bai King ini sangat misterius. Aku ingin tahu apa yang dia rencanakan. Hansen tidak dapat menemukan alasannya. Ruang berkedip-kedip dengan cahaya. Sekarang gilirannya melawan Yisha. Hansen tidak ragu-ragu. Dia berubah menjadi orang dewasa, mengenakan baju besi, dan memasuki medan pertempuran luar angkasa. Setelah mencapai medan pertempuran luar angkasa, Hansen melihat Yisha masih berdiri di luar angkasa. Jelas, dia sangat ingin segera memasuki medan pertempuran daftar Dewa Geno. Dolar, akhirnya kita bertemu lagi. Mata Yisha terlihat sangat tajam. Dia menatap Hansen. Knife Queen, kenapa kamu masih terpaku pada insiden kecil itu? Hansen bertanya dengan kasar. Aku tidak akan berhenti sampai aku mati, kata Yisha dengan dingin. Hansen mengulurkan tangannya ke udara. Sarung yang tampaknya terbuat dari batu tinta muncul di tangannya. Itu adalah sarung yang dikumpulkan Hansen dari patung iblis. Yisha pernah berkata bahwa sarung itu adalah peninggalan milik Rebate. Dari apa yang diketahui Hansen, Alpha dari Rebate adalah seorang wanita. Pikiran pisau yang tertinggal di dalam sarungnya milik seorang pria, jadi Hansen curiga dengan klaimnya. Hansen sudah belajar tentang pikiran pisau di dalam sarungnya. Sarung itu tidak lagi berarti baginya. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Jika kamu menang, aku akan mengembalikan ini kepada kamu. Hansen memegang sarungnya seperti sedang memegang pisau. 2848 sarung tangan patah, kamu mati dan aku masih hidup adalah taruhan terbaik untuk dipertaruhkan, kata Yisha dingin. Pisau gigi giok yang tampak seperti kristal sedang dibuat di tangannya. Itu dengan cepat datang terbang di Hansen. Udara pisau ungu menjadi hantu jahat yang mengaum, menelan. Itu menebas ke arah Hansen. Hansen tersenyum. Dia menggunakan sarung di tangannya seperti pisau dan menusukkannya ke depan. Tapi Hansen tidak menggunakan kekuatan tip knife. Dia hanya menggunakan kekuatan murni untuk menebas pisau gigi Yisha. Pang! Kedua kekuatan itu bertabrakan di luar angkasa. Udara ungu, jahat, pisau yang tampak seperti hantu sedang dibelah oleh sarung di tangan Hansen. Udara ungu seperti capung yang lenyap di udara. Kamu benar-benar telah mencapai kelas larva, kata Hansen. Dengan latihan semacam itu, kamu lebih baik daripada Alpha Rebate yang lama. Yisha sepertinya tahu serangannya tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap dolar. Dia menggunakan pisau gigi, yang hanya Tuhan yang tahu dari jenis gigi binatang buas itu, dan membuat gerakan kuat yang aneh. Itu sebenarnya bukan pisau gigi yang bergerak. Itu adalah ruang di sekitar yang bergerak. Tenaga pisau gigi tidak bocor. Itu telah disimpan pada profil yang sangat rendah, yang membuat energi di sekitar menuju ke pisau gigi. Pisau gigi, yang terlihat seperti kristal atau giok, tiba-tiba diwarnai dan berubah menjadi ungu tua. Itu seperti taring hantu jahat yang muncul dari neraka.
Pergerakan tenaga semacam ini seperti tenaga gigi, tapi juga jenis yang berbeda. Kekuatan macam apa ini? Hansen terkejut, tapi dia dengan cepat menyadari kekuatan macam apa itu. Pisau giginya sendiri baru saja mencapai kelas dewa, dan Yixia hanyalah kelas larva. Bagian kedua pasti merupakan modifikasinya sendiri. Ini pasti pisau gigi yang telah dimodifikasi. Entah apa bedanya pisau gigi ini dengan pisau gigi dulu. Hansen tidak terburu-buru untuk menyerang. Dia ingin tahu skill pisau apa yang dimodifikasi Yixia melalui pisau gigi. Dia ingin tahu jenis kekuatan yang dimilikinya. Yixia menatap Hansen dengan tatapan invasif. Gerakan pisau gigi di tangannya menjadi lebih lemah, tetapi warnanya menjadi lebih dalam. Ungu tampak begitu dalam sehingga hampir tampak hitam. Hati Hansen terasa sedikit takut. Itu adalah reaksi yang seseorang rasakan saat merasakan dirinya dalam bahaya. Itu membuat wajah Hansen terlihat lebih serius. Aku pikir kamu ingin bertaruh, jadi mari bertaruh jika kamu akan hidup di bawah serangan pisauku, kata Yixia. Pisau gigi di tangannya, yang tampak seperti taring hantu jahat, diangkat ke atas kepalanya. Dia segera menebas ke arah Hansen. Hansen melihat garis udara pisau berteleportasi di depannya. Rantai substansi mereka 100% lebih tipis dari rambut. Orang normal tidak bisa melihatnya. Seseorang tidak bisa melihat udara pisau. Hati Hansen dikejutkan oleh ini. Kemanapun udara pisau pergi, ada sobekan kain luar angkasa. Itu lebih menakutkan daripada elemen ruang, keterampilan memotong ruang. Udara pisau datang dengan cepat. Hansen tidak punya waktu untuk ragu. Dia menghasilkan tenaga dengan sarungnya dan menyerang ke arah udara pisau yang tampak seperti sutra. Itu diam. Kekokohan sarung itu sebanding dengan harta karun dewa, tapi tiba-tiba hancur oleh udara tipis pisau. Udara pisau yang menakutkan masih terus datang ke tubuh Hansen. Tubuhnya bereaksi cepat. Dia berkedip, dan udara pisau yang menakutkan melewati bahunya. Baju besi di bahunya dan sepotong dagingnya diambil. Udara pisau terus mengembang. Kemanapun udara pisau pergi, warna ungu itu menyebar. Itu seperti tinta di dalam air. Itu perlahan mewarnai segala sesuatu di sekitarnya. Ruang bukanlah air. Itu tidak bisa diwarnai, tapi warna ungu yang menakutkan itu merobek ruang dan terus merobeknya. Sejak kapan kekuatan gigi menjadi seram ini? Itu dapat terus-menerus merobek ruang. Setelah melihat ruang terus robek, banyak dewa terkejut. Itu bukan kekuatan gigi murni. Ini telah dikombinasikan dengan semacam kekuatan elemen pemotongan. Bahkan dolar tidak dapat menahan kekuatan tajam itu. Sepertinya Knife Queen telah melatih kekuatan gigi sedemikian rupa hingga mencapai level yang sama sekali baru. Kekuatan dari kekuatan itu tidak lebih buruk dari seni Geno yang paling merusak di seluruh alam semesta. Pemimpin Istana Langit mengelus jenggotnya. Dia merasa senang, jadi dia tersenyum. Dia mengagumi Yixia. Dia bahkan ingin Yixia menjadi muridnya. Meskipun sesuatu terjadi untuk menghentikannya menjadi muridnya, dia tidak bersikap pelit dengan pujiannya terhadapnya. Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya. Sejak Yixia membawa Rebate ke Sky Palace, dia memperlakukan Yixia seperti murid yang baik. Jika tidak peduli seberapa berbakat Yixia, dia tidak akan bisa naik level sebanyak ini dalam waktu sesingkat itu. Pisau gigi yang menakutkan. Mulai sekarang, ini bisa menjadi salah satu seni Geno terbaik di alam semesta, kata paman kedua Baibuyi. Ruang sedang robek. Luka di bahu Hansen juga robek. Dengan kekuatan tubuh xenogeniknya, itu tidak cepat. Tetap saja, dia dirobek perlahan tapi pasti. Ungu menyebar ke seluruh lukanya, membuat lukanya membelah inci demi inci. Itu seperti iblis, neraka, hantu membuka mulut. Itu adalah udara pisau yang sangat kuat, tetapi jika kamu berpikir udara pisau semacam ini bisa membunuhku, kamu telah meremehkanku. Aku dolar. Hansen tidak bergerak. Luka di bahunya tiba-tiba berhenti. Seolah-olah telah membeku. Itu berhenti menyebar. Itu seperti luka dan udara pisau telah membekuk aku. Hansen dengan paksa menghentikan putaran roda gigi universal. Itu membuat luka di tubuhnya berhenti, tetapi kekuatannya tidak cukup untuk sepenuhnya membalikkan putaran roda gigi universal. Jadi, lukanya tidak kunjung sembuh. Jika satu tebasan tidak berhasil, aku hanya perlu melakukan pemotongan lagi. Suara Yixia sedingin es. Dia menebas ke depan dengan pisau giginya lagi. Tidak ada pertahanan yang terlibat. Dia menggunakan keterampilan pisau agresifnya, dan itu saja. Itu adalah keterampilan pisau yang sangat gila yang hanya menyerang orang. Faktanya, dia bahkan tidak harus membela. Dengan kekuatan baru yang menakutkan dan merusak dari pisau gigi, itu bisa merobek setiap substansi. Jika dia bisa mengenai musuhnya dan membunuh musuh, itu sudah menjadi pertahanan terbaik. Hansen memegang sarungnya yang rusak dan memberikan senyum masam. Dia berpikir, dia bahkan tidak menginginkan sarungnya. Dia mencoba membunuhku. Hansen siap mengangkat sarungnya lagi, tetapi dia melihat ada yang tidak beres. Di mana sarungnya patah, cahaya aneh muncul dari dalam. Apa yang sedang terjadi? Udara pisau ada di dekatnya. Hansen tidak punya waktu untuk melihat apa yang terjadi dengan sarungnya. Saat dia menghindari cahaya pisau. Saat Hansen menghindari udara pisau gigi Yixia seperti sambaran petir ungu. Itu menebas dan menyilang di mana dia berada, tapi udara pisau yang dihasilkan di luar angkasa seperti petir ungu yang tidak menghilang. Itu tidak hanya tinggal di luar angkasa. Itu terus merobek. Tiba-tiba, sebidang besar ruang disiram dengan warna ungu. Itu seperti jaring laba-laba ungu di luar angkasa. Bab 2849 mengembalikan sarung kosong. Tubuh Hansen melintas. Dia terus menghindari serangan pisau Yixia. Udara pisaunya bisa menghancurkan segalanya.
Jika sebuah planet menghadapi udara pisau itu, ia akan terbelah menjadi dua. Udara pisau yang merobek itu, yang dapat merobek kain ruang, akan terus merobek. Keseluruhan ruang itu penuh dengan udara pisau ungu. Itu seperti jaring raksasa. Itu sangat mengurangi zona aman di mana Hansen bisa bergerak. Ruang robek ada di mana-mana. Jika tubuh Hansen menyentuh ruang yang robek, dia akan terluka. Keterampilan pisau seperti itu, udara pisau seperti itu. Aku khawatir status Rabat akan meningkat pesat setelah pertunjukan ini, kata dia Robert. Melalui upaya Knife Queen saja, masuk ke 100 besar bukanlah hal yang mustahil. Wanita yang menakutkan, udara pisaunya sepertinya adalah kelemahan tubuh dewa yang hancur. Mata Bar berbinar, dia menatap Yisha saat dia berbicara. Dia Robert mengangguk dan berkata, ya, tubuh dewa kamu yang hancur sangat kuat, tetapi jika kamu bertemu dengan udara pisaunya, kamu akan kehilangan keuntungan. Kamu akan terus merobek dan berakhir mati. Jika kamu melawannya, kamu harus berhati-hati. Petik 2. Saat ini, Hansen sedang tidak berminat untuk peduli betapa menakutkannya udara pisau Yisha. Sarung yang dibelah dua di tangannya melepaskan gelombang kekuatan aneh. Hansen tahu itu tidak normal. Jika sarungnya bisa dipatahkan oleh udara pisau Yisha, itu akan terus robek. Di mana sarungnya patah, udara pisau tidak terus menyebar. Masih ada beberapa cahaya yang berkedip-kedip di dalamnya. Sarung yang patah itu sendiri bergetar dengan kuat. Itu seperti benda yang terus bergetar. Itu seperti jika Hansen melepaskan, itu akan terbang. Apakah ada rahasia di suatu tempat di dalam sarung ini? Hansen kaget. Dia telah memiliki sarung ini sejak lama. Selain pikiran pisau di dalam sarungnya, dia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Sekarang, perubahan aneh sarungnya mengejutkan Hansen. Yisha menebas ke depan lagi. Hansen ingin menghindari pemogokan itu. Dari dalam sarungnya yang rusak, beberapa kekuatan tiba-tiba keluar. Itu seperti gunung berapi yang meletus dari sarungnya. Semua orang menyaksikan Yisha dengan marah menyerang dolar, yang zona amannya terus berkurang. Hansen akan kehabisan ruang untuk menghindar. Tiba-tiba, sarung setengah patah di tangannya mengeluarkan berkas cahaya ungu. Pang! Pancaran cahaya ungu mengenai udara pisau Yisha dan mematahkannya. Sinar cahaya ungu menerobos, membuat tempat itu terlihat seperti lautan ungu. Ruang yang telah robek oleh pisau gigi telah diperbaiki oleh cahaya sinar ungu itu. Tiba-tiba, seluruh ruang kembali ke warna hitam pekat yang biasa di bawahnya. Selain pilar cahaya, tidak ada lagi warna ungu. Apa ini? Benda ini bisa langsung memperbaiki ruang yang robek, dan bisa menghilangkan kekuatan pisau gigi. Pemimpin Istana Langit menyipitkan mata. Dia memandang Hansen, yang memegang seberkas cahaya itu. Setiap makhluk di alam semesta menatap berkas cahaya yang dipegang Hansen. Bahkan Yisha tidak menyerangnya lagi. Dia menatap tangan Hansen. Orang lain tidak tahu, tapi Yisha tahu. Sarungnya telah ditinggalkan oleh Alpha Rebate. Alpha Rebate membuat harapan agar ahli waris bisa menemukan sarungnya lagi. Itulah mengapa Yisha mengambil resiko dan pergi ke makam iblis untuk mengejar sarung yang hilang itu. Tapi dia mengalami nasib buruk. Dia bertemu Hansen, yang menyamar sebagai dolar. Dia telah mencurinya. Yisha hanya tahu bahwa itu adalah peninggalan yang dulunya milik Alpha. Dia tidak tahu apa rahasia di dalam sarungnya. Jika dia melakukannya, dia tidak akan dengan senang hati memotong sarungnya. Itulah mengapa Yisha menganggap ini aneh. Kekuatannya sudah lebih baik dari Alpha Rebate, tapi sinar yang keluar dari sarungnya mampu menghancurkan udara pisaunya. Itu membuatnya kaget. Tampaknya itu bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki Alpha mereka. Jika Alpha telah meninggalkan kekuatan di dalam sarung seperti itu, Yisha tidak akan mempercayainya. Setelah cahaya ungu meledak, cangkang sarung yang rusak di tangan Hansen mulai meleleh dalam cahaya ungu. Casing sarung hitam tinta meleleh. Itu menunjukkan sarung yang lebih kecil, yang tampak seperti terbuat dari tembaga ungu. Ada banyak ukiran aneh dan cantik di atasnya. Sinar cahaya ungu berasal dari ukiran yang menghiasi sarungnya. Saat simbol mulai bersinar, sarungnya menjadi lebih besar. Itu dengan cepat menjadi sarung sepanjang 3 kaki. Cahaya sarung pedang perlahan mulai redup. Setelah saat cahaya sarungnya padam, Yisha dan semua makhluk di alam semesta melihat Hansen memegang sarung yang benar-benar baru berwarna ungu. Itu berbeda dari sarung hitam yang dia pegang sebelumnya. Yisha melihat sarung ungu dengan wajah yang penuh kebingungan. Dia belum pernah mendengar tentang sarung Alpha memiliki sarung lain yang tersembunyi di dalamnya. Itu adalah... Kembalikan sarung kosong, di Aula Raja Ekstrim, seorang elit Dewa Raja Ekstrim, yang janggut dan rambutnya benar-benar putih, sedang menonton pertandingan dengan saksama dan berdiri. Dia menatap sarung ungu di tangan Hansen. Kembalikan sarung kosong, nama itu tiba-tiba meledak di aula. Penatua Bao, apa kau benar-benar mengenalinya sebagai sarung kembali kosong? Viking memandang pria tua Raja Ekstrim dengan wajah serius. Aku tidak mungkin salah, ini pasti Return Empty Scabbard. Para elit Raja Pisau Ekstrim mencari sarung tangan kosong kembali. Saat itu, Bao King tertua aku merencanakan banyak cara untuk menemukan sarung kembali kosong, tetapi kami tidak pernah menemukannya. Aku tidak percaya itu ada di tangan dolar selama ini. Kita harus mengambil kembali sarung tangan kosong. Penatua Bao sangat gembira. Ya, Return Empty Scabbard adalah harta karun milik Raja Extreme King. Kita tidak bisa membiarkan orang luar memilikinya. Kita harus mengambilnya kembali. Petik 2. Kita harus membunuh dolar untuk merebut kembali sarung tangan kosong. Raja Ekstrim mengetahui sejarah Return Empty Scabbard. Mereka semua dengan lapar menggosokkan telapak tangan mereka.
Mereka sekarang ingin pergi ke medan pertempuran luar angkasa dan mendapatkan sarung tangan kosong kembali dari Hansen. Nama Knife King tidak terlalu terkenal di seluruh alam semesta. Orang hanya tahu Knife King adalah salah satu raja dari Raja Ekstrim. Tidak banyak tentang dia yang dikenal di seluruh alam semesta. Knife King hanya menjadi raja untuk Raja Ekstrim untuk waktu yang singkat. Dalam eselon orang tertinggi Extreme King yang sebenarnya, reputasi Knife King hampir sama baiknya dengan raja pertama dan bahkan mungkin lebih tinggi. Ini melibatkan salah satu rahasia terbesar Raja Ekstrim, yang hanya diketahui sedikit orang. Bahkan di dalam Extreme King, hanya mereka yang berada di tempat tinggi yang mengetahuinya. Rahasia itu seperti penghinaan terhadap Raja Ekstrim. Dalam sejarah Raja Ekstrim, Raja-Raja Ekstrim menjadi boneka. Di balik semua itu adalah dewa yang dikenal sebagai Sky Armor. Ada beberapa Raja-Raja Ekstrim yang menjadi boneka yang berada di bawah kendalinya. Meskipun hanya petinggi Raja Ekstrim yang tahu tentang Dewa Pelindung Langit, bagi Raja Ekstrim, itu adalah hal yang paling memalukan dalam sejarah Raja Ekstrim. Itu sampai Knife King lahir. Dia lahir di luar angkasa. Satu tebasan bisa mematahkan 9 tingkatan langit. Dia mampu menghancurkan Dewa Armor Langit dan membiarkan Raja Ekstrim melarikan diri dari kendali dewa dan menghindari dipermalukan lebih lanjut. Karena dia terluka terlalu banyak dalam pertarungannya, umur Knife King rusak parah. Ia menjadi Raja-Raja Ekstrim dengan pemerintahan terpendek. Raja Ekstrim tidak ingin mengungkapkan sejarah yang memalukan ini, jadi reputasi Raja Pisau di Raja Ekstrim sangat tinggi. Tapi orang luar tidak mengenalnya. Lebih banyak yang diketahui tentang raja-raja lainnya. Bab 2850 Tulang adalah sarung, subscribe Penatua. Sejarah Return Empty Scabbard adalah sesuatu yang istimewa. Itu adalah tulang yang robek dari tubuh Dewa Sky Armor. Saat itu, hanya sedikit atasan inti yang tahu bahwa tulang rusuk Dewa Sky Armor sebenarnya adalah kepribadian dewanya. Itu bukanlah kepribadian dewa yang lengkap. Hanya sebagian yang telah dipotong saat Dewa Sky Armor kabur, jadi tulang rusuknya bukanlah kepribadian dewa yang lengkap. Tidak ada tanda-tanda kesedihan dewa yang terwujud setelahnya. Jika kepribadian dewa telah dipotong dari manusia sepenuhnya, dan kesedihan dewa muncul, Knife King akan menjadi sangat terkenal di seluruh alam semesta. Karena hanya sebagian dari tulang rusuk yang dipotong, Knife King tahu dia telah banyak melukai musuhnya. Dia adalah seorang elit yang bisa pergi ke Aula Geno. Sayangnya, dia menyerah dan meninggal karena sakit. Sky Armor God rusak karena ini. Setelah kepribadian dewa rusak, butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih. Ketika dia kembali ke Extreme King tidak dikendalikan olehnya lagi. Di bawah pelatihan Knife King, ada beberapa elit kelas dewa lagi dalam ras. Sky Armor God tidak dapat menemukan kesempatan yang tepat untuk memungkinkannya mendominasi ras lagi. Karena itu, dia menggunakan trik dengan boneka dewa di dalam Destiny's Tower. Dia mencoba membuat Extreme King jatuh di bawah komandonya lagi. Hansen telah menghancurkan boneka dewa. Karena Han Jinzi berada di tengah kekacauan itu, Dewa Sky Armor mengira Empty God lah yang telah menghancurkan boneka dewanya. Jadi, dia juga memiliki kebencian terhadap Empty God. Sky Armor God telah mencari tulang rusuk yang telah dipotong Knife King, tapi dia tidak pernah bisa menemukan di mana itu. Orang-orang dari Extreme King tahu bahwa Knife King telah mengubah tulang rusuk menjadi sarung bagi Knife King untuk menyimpan Return Empty Knife miliknya. Ketika Knife King lewat, Return Empty Knife tetap ada. Bagaimanapun, Return Empty Scabbard telah hilang. Extreme King mencarinya untuk beberapa saat, tetapi mereka tidak dapat menemukan kemana perginya Return Empty Scabbard. Mereka tidak akan pernah mengira Return Empty Scabbard disembunyikan di dalam sarung yang lain atau dimiliki orang luar. Di dalam sebuah kuil, Dewa Sky Armor membuka matanya. Dia menatap Empty Scabbard yang Hansen pegang. Tulang rusukku. Sudah bertahun-tahun. Aku akhirnya menemukan kamu. Sekaranglah waktunya untuk mendapatkanmu kembali. Petik 2. Setelah beberapa saat, Dewa Sky Armor membuang muka dari Return Empty Scabbard. Dia melihat ke arah Hansen dan dengan dingin berkata, dia hanyalah kelas larva Xenogenei. Aku hanya perlu memiliki orang lain di alam semesta. Dengan cara itu akan mudah membunuhnya. Petik 2. Sky Armor God mengerutkan kening dan berkata, dia ada dalam daftar Dewa Geno sekarang. Jika dia meninggalkan daftar Dewa Geno, aku tidak dapat menemukan dari mana asalnya. Petik 2. Dia terdiam. Sky Armor God melihat pertandingan daftar Dewa Geno. Dia melihat nama Dolar dan Knife Queen bersama-sama. Dia melihat ke bawah dan melihat pertandingan berikutnya Hansen melawan Xenogenik Dewa Kupu-Kupu yang terkenal. Jika begini, aku akan mendapatkan tulang rusukku kembali melalui daftar Dewa Geno. Sky Armor God menatap Hansen dan Return Empty Scabbard. Hansen tidak tahu dari mana asal Return Empty Scabbard, tapi kehadiran yang berasal dari Return Empty Scabbard pasti terasa mirip dengan keberadaan gen spirit dari Skyfin Radis dan Evil Lotus God. Hansen berpikir, aneh. Apakah sarung ini terbuat dari bahan kepribadian dewa roh dewa? Aku tidak berpikir Alpha Rebate memiliki uang sebanyak itu. Tidak heran jika Alpha menganggap sarung pedang itu begitu serius, kata Yixia dengan cemberut. Dia tidak menyerang lagi. Sarungnya begitu misterius. Kekuatan sarungnya tampaknya melawan kekuatan Tit Knife. Bahkan Tit Knife-ku yang dimodifikasi dibatasi oleh sarung ini. Petik 2. Kekuatan Tit ditekan oleh sarungnya. Kekuatan bertarung Yixia berkurang. Mengalahkan Dolar akan lebih sulit sekarang. Hansen memandang Yixia dan tahu apa yang dia pikirkan. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya kekuatanmu dibatasi oleh sarungnya. Terus,
Yixia mengangkat alisnya. Tangannya menghasilkan kekuatan tit yang lain. Dia mengangkatnya dan mengarahkannya ke Hansen. Dia tidak akan menyerah. Dia akan terus berjuang. Tiba-tiba, gerakan Hansen mengejutkan semua orang yang hadir. Dia membalikkan tangannya dan melemparkan sarungnya ke Yixia. Sarung itu terbang ke arahnya dan mendarat di tit knife Yixia. Semua penonton kaget. Bahkan jika mereka tidak tahu apa itu Return Empty Scabbard, mereka semua dapat mengatakan bahwa itu adalah harta yang kuat. Itu mampu membatasi udara pisau menakutkan Knife Queen. Dolar dengan santai melempar Return Empty Scabbard padanya. Sulit untuk dimengerti. Bahkan Yixia pun kaget dengan langkah ini. Dia menatap Hansen dan bertanya, apa maksudnya itu? Dolar memiliki sarung yang bisa menutupi kekuatannya. Dia bisa dengan mudah menang dengannya, jadi dia tidak harus sebaik ini. Keterampilan pisau seperti itu sangat mengesankan, kata Hansen sambil tersenyum. Jika kamu kalah atas nama sarung, itu akan memalukan. Tidak masalah jika aku menang. Aku akan meminjamkan sarungnya untukmu sekarang. Lain kali aku mengalahkanmu, aku akan mengambilnya kembali. Petik 2. Sialan, orang ini terlalu sombong. Bagaimana dia bisa bermain seperti ini? Petik 2. Ini gila, dia sepertinya lupa bahwa Knife Queen telah menyerangnya lebih awal. Petik 2. Kalian tidak tahu apa-apa, dia jelas memukulnya. Dolar itu pasti naksir Knife Queen. Kalau tidak, mengapa dia memberikan sarung pedang itu kepada Knife Queen dengan mudah? Dia mungkin tidak bisa mengalahkan Knife Queen. Bahkan jika dia bisa, Knife Queen bisa meninggalkan medan pertempuran dengan sarungnya. Dia tidak akan berdaya untuk menghentikannya. Petik 2. Menilai dari apa yang kamu katakan, aku yakin itu masuk akal. Beraninya dia menggoda lawannya dalam daftar Dewa Geno. Orang ini sangat berani. Petik 2. Sebenarnya, dia cukup tampan. Jika elit dewa melakukan ini padaku, aku akan menikah dengannya. Berhenti bermimpi. Mengapa elit yang didewakan menginginkan seseorang seperti kamu? Petik 2. Setiap roh sedang berbicara. Yixia dengan dingin menatap Hansen sebentar. Dia tidak mengatakan apapun. Dia perlahan mengeluarkan tit knife. Udara pisau seperti sutra. Itu memotong langit dan menghancurkan tanah. Kekuatan Yixia lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Yixia pun terkejut. Kekuatan sarungnya cukup untuk membatasi kekuatan titnya. Di tangannya, itu mampu meningkatkan output tenaga tit. Dengan hanya memegang sarungnya, tit knife Yixia mendapat dorongan kuat. Saat itu, Alpha Rebate menjadi memiliki Return Empty Scabbard secara tidak sengaja. Dia tidak pernah mempelajari rahasia Return Empty Scabbard, tapi dia bisa memahami pikiran pisau di dalam sarungnya. Dengan itu, dia menciptakan kekuatan tit dan tit knife. Asal muasal kekuatan tit berasal dari Return Empty Scabbard. Sekarang, Yixia memiliki Return Empty Scabbard. Dia seperti harimau yang telah diberi sayap, tetapi efek kekuatan tit beberapa kali lebih kuat. Jika dia bisa memahami kekuatan Return Empty Scabbard, dia akan meningkat pesat. Oh tidak, dolar anak ini terlalu sombong. Knife Queen mendapatkan bantuan sarungnya. Kekuatannya jauh lebih kuat sekarang. Dia mungkin bisa mengalahkan elit kupu-kupu seperti ini. Dolar mengalami nasib buruk. Wang Yuhang senang. Itu karena dia mencoba untuk menggoda wanita selama pertarungan dewa. Dia pantas mendapatkannya, kata Tang Zhenliu sambil tersenyum. Dia sangat iri. Apa ini? Seharusnya aku, Tang tua yang merayu perempuan. Saat ini, dolar mencuri semua guntur. Tidak, aku harus menjadi dewa. Dalam pertarungan daftar Dewa Geno berikutnya, aku akan menggoda lebih dari beberapa wanita xenogenik yang didewakan. Petik 2. Bab 2851 Satu bidak catur melihat Yixia menebas ke depan, Hansen tidak repot-repot menghindar seperti sebelumnya. Dia menggerakkan tubuhnya ke depan dan berteleportasi di depannya. Ketika pisau gigi menebas dari atas, Hansen mencabut jari tengah dan jari telunjuk tangan kanannya untuk menangkap tubuh pisau gigi. Kekuatan pisau menakutkan itu ditangkap oleh jari Hansen. Serangan itu tidak dapat dilanjutkan lagi. Penglihatan Yixia seperti pisau. Kekuatan tubuhnya berkumpul di atas pisau itu. Dia terus mencoba untuk menekan pisaunya. Saat jari Hansen terus menjepitnya, pisau gigi itu tampak seperti menumbuhkan akar. Itu tidak bisa bergerak. Sepertinya persenjataan Geno dari Gen Roh Dewa agak lumpuh. Dengan buff dari sarungnya, kekuatan Yixia masih bisa menimpa tubuh xenogenikku. Hansen memberi Yixia sarungnya karena dia ingin melihat seberapa kuat sarung itu. Jika Yixia bisa menggunakan sarungnya untuk mengalahkannya, dia akan membiarkan Yixia menyimpan sarungnya sebagai hadiah karena telah menjadi gurunya. Ketika Yixia menerima anugerah sarungnya, dia masih tidak dapat mempengaruhi roda gigi universal yang saat ini berada di bawah kendali Dongsuan Sutra. Itu tidak bisa diputar. Itu karena tubuh xenogenik Hansen terlalu kuat dan Yixia baru saja menerima sarungnya. Dia tidak dapat mengaktifkan seluruh kekuatan sarungnya. Yang terpenting, sarung itu tidak dibuat hanya dari kepribadian dewa. Dibandingkan dengan persenjataan kepribadian dewa, itu jauh lebih lemah. Bagaimana cara kerjanya? Kekuatan dolar dapat membatasi ratu pisau menakutkan yang menyerang seperti itu. Apakah dia kelas kupu-kupu? Petik 2. Dilihat dari tingkat kekuatannya, dia seharusnya hanya kelas larva. Kelas larva dengan kekuatan semacam ini pasti berarti dia yang terbaik di level yang sama. Petik 2. Tidak heran dolar begitu sombong. Dia memiliki apa yang diperlukan. Petik 2. Hansen melepaskan tangannya dan mundur beberapa langkah. Dia memandang Yixia dan berkata, Knife Queen, menurutku kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkanku. Yixia menatap Hansen dengan aneh.
Dia membalik tangannya dan melemparkan sarungnya kembali ke Hansen. Ketika Hansen menangkap sarungnya, Gisha sudah terbang keluar dari medan pertempuran luar angkasa. Saat aku mengalahkanmu, aku akan mengambil kembali sarungnya. Suara dingin bergema di seluruh medan pertempuran luar angkasa. Hansen tidak mengatakan apapun. Dia meninggalkan medan pertempuran luar angkasa. Hansen telah memenangkan pertandingan dengan cepat dan bersih, tapi ada terlalu banyak makhluk dewa. Banyak dari mereka, termasuk Zheng Xuandao, Dragon One, Demon Alpha, Hancur Leader, dan Very High Leader, ikut serta. Itu adalah sekelompok orang yang menakutkan. Golden Brawler terus membuktikan dirinya tak terkalahkan. Tidak ada makhluk yang berani memasuki medan pertempuran luar angkasa untuk melawannya. Karenanya, penampilan Hansen membuat mata orang-orang bersinar. Dia telah mencapai tingkat yang mengejutkan orang. Kembali ke taman, Hansen melihat Tuhan duduk di kursi batu. Ada papan catur di atas meja batu. Tuhan melihat ke arah Hansen dan berkata, kekuatanmu tidak sebanding dengan orang lain di kelas yang sama. Bahkan melawan makhluk sekelas kupu-kupu, kamu cukup bagus. Kamu memiliki gen yang sangat kuat. Itu harus dibawa oleh darah kuno. Namun, kamu tidak terlihat seperti orang dengan darah kuno. Ini sangat aneh. Bisakah kamu memberitahu aku ras apa yang kamu ikuti? Petik 2. Aku manusia, jawab Hansen dengan santai. Ia melihat bidak catur berada di jalan buntu. Dia bingung dan bertanya, dengan siapa kamu bermain catur? Pria yang menarik, kata Tuhan sambil tersenyum. Pria yang menarik, ya. Di mana dia? Hansen tidak melihat orang lain di sana. Dia ada di sini, kata Tuhan dan menunjuk ke papan catur. Sini. Hansen memandang papan catur dengan kebingungan. Selain dari papan catur itu sendiri, dia tidak bisa melihat atau merasakan apapun. Dia ada di dalam papan catur, kata Tuhan sambil tertawa. Apakah dia? Wajah Hansen berubah. Dia dengan cermat memeriksa bidak catur di papan itu. Dia melihat bidak catur hitam yang terlihat sangat aneh. Bidak catur hitam putih itu sangat sederhana. Tidak banyak perbedaan di antara mereka, tetapi bidak catur hitam ini diukir dengan sebuah simbol. Itu adalah simbol orang tua. Mengapa simbol ini terlihat begitu familiar? Oh, sial. Hansen membuka mulutnya karena terkejut. Dengan ekspresi tidak percaya, dia bertanya, apakah itu bajak laut suci? Mengapa dia berubah menjadi bidak catur? Petik 2. Dia ada 3 keinginan untukku. Salah satunya adalah ingin bermain catur. Aku memenuhi keinginannya. Tuhan menunjuk ke papan catur dan bertanya, apakah kamu tertarik untuk menyelesaikan ronde ini? Hansen menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin berakhir seperti bajak laut suci dan menjadi bidak catur di papan catur. Jangan khawatir, dia hanya seperti itu karena dia membuat permintaan kepadaku, kata Tuhan sambil tertawa. Aku hanya akan bermain catur dengan kamu. Tidak ada lagi. Hansen menggelengkan kepalanya. Keterampilan catur aku hanya rata-rata. Kamu harus menemukan master catur untuk bermain melawan kamu. Petik 2. Seni genomu sangat akrab dengan rasa sangat tinggi yang sangat tinggi, kata Tuhan. Catur sangat baik bagi kamu untuk memahami berbagai hal. Mempelajari cara bermain dengan baik mungkin membantu kamu. Petik 2. Hansen tahu Tuhan itu benar. Sutra Dongsuan dan permainan catur memiliki banyak kesamaan. Dulu, dia pernah meneliti skill catur, jadi kemampuan caturnya cukup bagus. Tapi bermain catur melawan Tuhan lebih dari sekedar latihan. Pasti akan ada lebih banyak tekanan dalam permainan catur yang lebih mirip pertandingan kematian. Jika dia tertipu oleh tipu daya Tuhan, ada kemungkinan dia bisa berakhir seperti bajak laut suci. Hansen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan mempersiapkan babak berikutnya. Aku tidak punya waktu untuk bermain. Petik 2. Hansen mengatakan yang sebenarnya. Dia harus mencapai kelas kupu-kupu sebelum babak berikutnya dimulai. Jika kamu kalah, kamu tidak harus memberiku apa-apa. Jika kamu menang, aku bisa memberimu bidak catur ini. Tuhan menunjuk ke bidak catur yang telah menjadi bajak laut suci. Untuk apa aku membutuhkan bidak catur itu? Hansen menggelengkan kepalanya. Orang bisa menjadi bidak catur, dan bidak catur bisa menjadi manusia. Jika kamu memiliki bidak catur ini, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Dia hanya bisa melakukan apa yang kamu ingin dia lakukan. Jika ada pisau gunung api di depan, dia tidak bisa menyesal. Setelah berbicara, Tuhan mengambil bidak putih, meletakkannya di papan catur, tersenyum, dan berkata, giliranmu. Hansen tidak tahu apa level bajak laut suci, tapi dia setidaknya harus menjadi kelas kupu-kupu karena dia bisa dengan bebas masuk dan keluar dari Space Garden. Memiliki makhluk dewa yang bisa dikendalikan seperti itu akan sangat baik untuknya. Bajak laut suci juga memiliki kekuatan untuk dengan bebas masuk dan keluar taman luar angkasa, yang membuat Hansen khawatir bahwa bajak laut suci akan menjadi alat bagi orang-orang dari ras lain untuk menyerang taman luar angkasa. Jika dia bisa menyimpan bajak laut suci di sakunya, itu akan menguntungkan. Itu adalah godaan besar, tapi Hansen tidak berani mempercayai Tuhan. Aku mengatakan bahwa selama setengah tahun ke depan, aku tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti kamu, kata Tuhan dengan dingin. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Kamu harus tahu bahwa Tuhan tidak bisa berbohong. Petik 2. Baik, kamu bertaruh dengan aku untuk melakukan ini. Aku kira aku akan berpartisipasi. Hansen mengambil bidak catur dan duduk di hadapan Tuhan. Hansen berpikir keterampilan caturnya tidak terlalu buruk. Di aliansi, dia adalah salah satu pemain catur kelas atas.
Saat dia bermain catur dengan Tuhan, dia kalah telak. Kebuntuan tidak dihitung. Hansen dan God memainkan 8 ronde. Hansen selalu kalah. Dia tidak bisa melawan. Dia benar-benar kalah. Hansen bermain catur dengan Tuhan seperti bermain melawan superkomputer. Gerakan yang dia lakukan membutuhkan waktu lama untuk dihitung, tetapi lawannya akan merespons dengan gerakan yang tampak hampir acak. Sepertinya Tuhan tidak memikirkan tentang apa yang harus dilakukan. Meski begitu, Hansen sangat kehilangan setiap saat. Bab 2852 naik level gagal. Subscribe Penatua. Tuhan tersenyum dan memandang Hansen dan berkata, kamu naik level dengan cepat. Jika kamu ingin memenangkan permainan catur ini, kamu harus bekerja lebih keras. Ayo main lagi lain kali. Untuk saat ini, aku perlu berlatih dan bersiap untuk laga berikutnya. Hansen ingin terus bermain catur, tetapi emosinya adalah sesuatu yang istimewa. Semakin dia kalah, semakin dia ingin melanjutkan. Dia ingin terus berusaha sampai dia mengalahkan lawannya. Setelah berpikir untuk menjadi kelas kupu-kupu, ia tetap mempertahankan keinginannya untuk terus bermain catur. Bisakah aku melihat sarungnya? Tuhan bertanya. Itu hanya sarung yang rusak. Tidak ada yang bisa dilihat. Hansen berdiri. Dia ingin langsung pergi ke Istana 9 Pertahanan. Jika aku menebaknya dengan benar, kaulah yang membunuh Skyfin Radis, kata Lord dengan santai. Kamu harus memiliki kepribadian Tuhannya. Jika kamu mengizinkan aku untuk memeriksa sarungnya, aku dapat memberitahu kamu cara menggunakan kepribadian Dewa Skyfin Radis. Petik 2. Aku tidak memiliki kepribadian dewa. Jika kamu sangat ingin melihatnya, ambillah. Itu hanya sarung yang rusak. Apa yang bagus untuk dilihat? Hansen menarik sarungnya untuk menunjukkan pada Tuhan. Dia sudah memiliki 2 kepribadian dewa, tetapi dia tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Tidak ada gunanya baginya untuk terus memeganginya. Jika dia tahu bagaimana menggunakannya, itu akan sangat baik untuknya. Tuhan mengambil sarungnya dan menganalisanya saat berbicara dengan Hansen. Itu adalah persenjataan yang terbuat dari kepribadian dewa yang rusak. Ini seharusnya kepribadian dewa Sky Armor God. Petik 2. Hansen menduga sarung itu terbuat dari kepribadian dewa. Dia tidak berharap itu menjadi kepribadian dewa yang rusak atau itu milik Dewa Armor Langit. Setelah melihatnya, Tuhan mengembalikan sarung itu kepada Hansen, tersenyum, dan berkata, ini beberapa nasihat. Jika kau bertemu Dewa Armor Langit, jangan ungkapkan sarung ini padanya. Petik 2. Aku pikir dewa tidak bisa berbuat apa-apa pada makhluk alam semesta, kata Hansen. Begitulah seharusnya hal-hal bekerja, tetapi itu tergantung pada bagaimana kamu menerapkan aturan. Tuhan tidak menjelaskan apapun. Apa maksudmu Dewa Armor Langit akan datang dan mencoba mencuri sarungnya? Hansen bertanya. Mungkin, kamu harus berhati-hati saja. Tuhan tidak mau berbicara lagi dan berkata bahwa ada sesuatu yang perlu dipersiapkan. Tuhan akan memberitahu Hansen cara menggunakan kepribadian dewa di lain waktu. Hansen pergi ke Istana 9 Pertahanan beberapa kali sebagai bagian dari persiapannya untuk menjadi kupu-kupu. Melihat Hansen pergi, Tuhan melihat ke angkasa tempat daftar Dewa Geno berada. Saat melihat lawan berikutnya yang dihadapi Hansen, Tuhan berkata dengan ekspresi aneh, hanya ada ksatria jurang di jurang maut. Dengan kepribadian Dewa Armor Langit, dia akan mencoba merasuki ksatria jurang. Dia akan melakukan pendaratan tubuh dewa. Dia akan mengambil kembali kepribadian dewa ketika dia bergabung dengan daftar Dewa Geno. Itu artinya pertarungan selanjutnya akan menarik. Biarkan aku melihat apa level kamu. Petik 2. Di Istana 9 Pertahanan, Hansen membuka istana kosong dan masuk ke dalam. Dia segera menutupnya. Dia tidak tahu apakah dia bisa menghindari Tuhan mengawasinya, tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Tubuh pertempuran berkembang. Setelah Hansen memilih untuk naik level, dia merasa seolah-olah sel-sel di seluruh tubuhnya berubah. Itu seperti arus listrik yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui sel-selnya. Itu membuat tubuhnya terasa gatal dan mati rasa. Sepertinya tulangnya akan menjadi renyah. Kacaca. Hansen sepertinya mendengar tulangnya sendiri dirobek, yang mengejutkannya. Dia dengan cepat melihat ke dalam tubuhnya. Dia memperhatikan bahwa bukan tulangnya yang retak. Tulang sebenarnya tumbuh sangat cepat. Itu seperti seorang anak yang tumbuh dengan kecepatan yang dipercepat. Saat dagingnya tumbuh, tubuh Hansen menjadi lebih besar. Dia berubah dari tampak seperti anak kecil menjadi memiliki penampilan dewasa. Tapi segalanya belum berakhir. Mata sombong Raja Ekstrim, yang telah digabungkan dengan mata Hansen karena telah menyerap perubahan gen dari gennya, mulai berubah juga. Perubahan Hansen tidak terasa sama. Mata sombong Raja Ekstrim adalah kelas dewa sejati. Perubahan tersebut memicu gelombang kekuatan untuk menenggelamkan tubuh Hansen. Setelah menggabungkan dengan mata sombong Raja Ekstrim, dia tidak dapat melihat perbedaan apapun dengan matanya sendiri. Dia juga tidak bisa menggunakan kekuatan yang dimiliki mata sombong Raja Ekstrim. Sekarang, Extreme Kings of Bearing Eye berubah dengan Hansen. Itu membuatnya merasa seperti tenggelam dalam kekuatan Extreme Kings of Bearing Eye. Semua yang dia lihat menjadi hitam dan putih. Tidak masalah apakah itu dinding logam kuning atau pilar merah, semua warna di mata Hansen menjadi putih. Warnanya putih menakutkan, rasanya seperti berada di dunia buku komik 2D. Semuanya putih, hanya ketika mata Hansen semakin dekat ke xenogenik istana, dia melihat hitam. Ini berbeda dari sebelumnya, mata Hansen hanya menunjukkan hal-hal dalam warna hitam dan putih. Sekarang,
Ketika dia melihat ke Xenogeneik, dia bisa melihat Xenogeneik memiliki keserakahan, keputusasaan, racun, kebencian, kecemburuan, dan kesombongan. Dia bisa melihat semua emosi negatif itu. Hansen bisa memahami bahwa ada sesuatu yang salah. Di semua istana di sekitarnya, tidak ada lagi Xenogeneik. Yang paling dekat dengannya berjarak 7 istana. Dia bisa melihat Xenogeneik hitam 7 istana jauhnya. Aneh sekali. Hansen melihat ke arah lain. Dia melihat Xenogeneik di dalam istana lain. Di mata Hansen, mereka hitam. Beberapa dari mereka lebih gelap sementara yang lain lebih terang. Hansen tiba-tiba menyadari bahwa hitam berarti kejahatan. Semakin gelap warnanya, semakin banyak kejahatan yang dikumpulkan makhluk itu. Hansen memandang dirinya sendiri. Dia menyadari tubuhnya transparan. Orang tidak bisa melihat apakah dia hitam atau putih. Sepertinya di setiap era, setiap penegak hukum memiliki tipe otoritas khusus, kata Hansen mengejek dirinya sendiri. Tubuh pertempuran telah berhasil naik level menjadi kupu-kupu. Tubuh pertempuran berkembang. Mengapa itu masih berkembang? Hansen terkejut. Dia baru saja menjadi kupu-kupu, tetapi dia tidak menyerap gen Xenogeneik. Jadi, bagaimana dia bisa terus berkembang? Sepertinya itu adalah efek dari mata sombong Raja Ekstrim. Hansen merasa tubuhnya terus berubah. Ini berbeda dari perubahan sebelumnya. Sekarang, setiap kali dia berubah, Hansen merasa tubuhnya semakin terhubung dengan alam semesta. Bukan seluruh alam semesta per se. Lebih tepatnya, itu adalah kekuatan hukum di alam semesta. Karena mata sombong Raja Ekstrim, Hansen berkembang ke arah aturan, dan dia menjadi dewa sejati karenanya. Mata hitam dan putih di tangan Hansen menjadi lebih kuat. Cahaya dewa aturan hitam dan putih akan memecah ruang dan pergi ke langit. Seluruh tubuh Hansen penuh dengan kekuatan aturan. Sekarang, Hansen punya firasat yang salah. Dia sepertinya mengendalikan semacam kekuatan luar biasa. Jika dia mau, dia bisa menilai dosa makhluk seperti yang dia inginkan. Tapi kekuatan ini sangat aneh. Kekuatan bukan lagi skala kekuatan Hansen sekarang. Dia menimbang dengan dosa lawannya. Semakin banyak dosa yang dimiliki lawan, semakin besar kekuatan yang bisa dinilai oleh Hansen. Bis. Mata Hansen menunjukkan perubahan yang membalik langit dan tanah. Jelas, matanya yang lain berbeda. Dia merasa menerima lompatan kekuatan besar. Apakah ini kekuatan dewa yang benar? Hansen merasa mata yang berubah terus menyebar. Itu seperti memimpin tubuhnya untuk didewakan. Hansen tiba-tiba gemetar. Kekuatan yang menyebar dari matanya kembali ke matanya seperti air pasang. Semua perubahan berhenti. Pengumuman diputar di kepala Hansen. Gagal menaikkan level tubuh pertempuran. Bab 2853, Kondisi untuk Subpasif. Hansen, tubuh roh dewa super. Tubuh pertempuran Geno, Xenogeneik, kelas kupu-kupu. Level, dewa. Kemajuan, 0/100. Umur, 2658. Channel, Penatua. Hansen melihat informasinya dan memperhatikan dia telah naik level menjadi kupu-kupu. Dia lega. Dia juga bingung. Meskipun kenaikannya ke level dewa sejati telah gagal, perubahan aneh yang disebarkan ke mata kirinya belum hilang. Dia masih berhasil menggabungkan dengan mata sombong Raja Ekstrim. Dia melihat sesuatu dalam hitam dan putih. Efeknya sama seperti saat dia menjalani proses evolusi. Hansen mengeluarkan cermin untuk memeriksa matanya. Dia memperhatikan tidak banyak perbedaan antara mata kiri dan kanannya. Pupil mata kirinya lebih gelap, dan bagian putih mata lebih cemerlang. Seseorang tidak dapat membedakannya kecuali jika seseorang melihat lebih dekat. Untung tidak ada yang terjadi. Hansen tidak serakah. Dia tahu cepat atau lambat dia akan menjadi dewa sejati, jadi tidak perlu terburu-buru. Jantung Hansen melonjak. Mantra itu tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Mode Xenogeniknya telah berakhir. Hansen menjadi dirinya yang sebenarnya lagi. Akhirnya, aku kembali normal. Hansen senang. Dia pergi untuk melihat sumber dayanya. Dia menyadari 4 tubuh pertarungannya juga naik level ke kelas kupu-kupu. Itu sama seperti ketika dia dalam mode Xenogeneik. 1. Meski semuanya kembali normal, ada sesuatu yang merepotkan yang perlu dia perbaiki. Hansen masih bersama Raja Ekstrim, jadi dia harus menjaga identitasnya sebagai bayi suci. Sayangnya, dia tidak bisa menjadi bayi suci lagi, yang menimbulkan masalah serius. Aku sangat fokus untuk naik level sehingga aku benar-benar lupa tentang itu. Hansen merasakan sakit kepala. Dia tidak bisa menemukan solusi. Jika Hansen kembali menjadi Xenogenik, dia akan diakui sebagai dolar. Jika dia meninggalkan Istana 9 Pertahanan dan orang-orang melihatnya, itu akan menciptakan kekacauan dan kekacauan bagi Raja Ekstrim. Sementara Hansen sedang bermasalah dengan ini, dia tiba-tiba melihat Tuhan muncul di Istana 9 Pertahanan dan perlahan mendekatinya. Hansen tidak yakin kapan Tuhan bahkan telah tiba. Dia hanya bisa melihat Tuhan karena mata kirinya. Tuhan sebenarnya cukup jauh dari istana tempat Hansen berada. Aneh, Tuhan itu putih. Hansen bingung. Tuhan telah melukai banyak makhluk, yang seharusnya berarti akumulasi dari banyak kejahatan. Namun, Hansen melihat bahwa Tuhan memiliki warna putih bersih. Tidak ada kejahatan yang terlihat sama sekali. Hansen tidak bisa berkata-kata dan berpikir, aku tidak tahu bagaimana mata sombong Raja Ekstrim menilai kejahatan. Dia berjalan keluar dari istana dan langsung menghadap Tuhan. Tuhan memandang Hansen, tersenyum, dan berkata, selamat, kamu menjadi kelas kupu-kupu.
Tidak ada yang bisa memberi aku selamat, kata Hansen. Aku menjadi kelas kupu-kupu, tetapi aku tidak dapat terlihat seperti anak kecil lagi. Raja ekstrim tidak akan mengenali aku. Aku tidak tahu apakah aku harus mengharapkan masalah. Petik 2. Itu mudah untuk diperbaiki, kata Tuhan sambil tersenyum. Aku bisa mengajarimu seni Geno yang bisa berubah bentuk. Setelah menggunakan skill itu, kamu bisa mengubah tubuhmu menjadi bentuk apapun yang kamu inginkan. Selama kamu tidak mengekspos diri kamu sendiri, bahkan dewa sejati tidak akan dapat membedakannya. Petik 2. Apa yang harus aku lakukan untuk itu? Hansen bertanya. Dia sekarang sangat waspada ketika berhubungan dengan Tuhan. Tidak ada yang perlu kamu lakukan, kata Tuhan dengan menggelengkan kepala. Tidak, kamu harus memberitahu aku harganya. Aku suka label harga yang bagus. Aku tidak membeli barang yang tidak memiliki label harga. Hansen menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir bahwa pemberian Tuhan dapat dengan mudah diambil. Baik, jika kamu sangat menginginkannya, aku akan menerapkan syarat. Setelah berhenti sejenak, Tuhan berkata, mulai sekarang, kamu tidak dapat membunuh makhluk apapun yang mengatakan, aku mencintaimu, kepadamu. Kamu harus membiarkannya hidup. Apakah itu oke? Petik 2. 2. Siapa yang akan mengatakan 3 kata itu padaku? Hansen bingung. Dia tidak percaya Tuhan bisa melihat masa depan. Jika Tuhan bisa melihat semuanya, Han Jinzi dan orang suci itu tidak akan bisa mengalahkannya. Jika Tuhan tidak dapat melihat masa depan, mengapa dia menyarankan sesuatu yang sangat konyol? 1. Aku tidak tahu, kata Tuhan sambil tersenyum. Apakah kamu setuju dengan istilah ini? Sepakat. Hansen mengangguk. Bahkan jika Tuhan memiliki tipuan di lengan bajunya, selama dia tidak membunuh Hansen, semuanya akan baik-baik saja. Ini adalah seni Geno keterampilan pengubah bentuk dari Namu. Aku mengeditnya sedikit. Ini adalah keterampilan pengubah bentuk yang cukup menarik. Ini benar-benar akan mengubah bentuk tubuh kamu. Itu tidak menggunakan sihir, jadi tidak ada yang bisa melihatnya kecuali kamu mengekspos diri kamu sendiri. Tuhan menunjukkan keterampilan pengubah bentuk kepada Hansen. Keterampilan Shapeshifter membutuhkan manajemen daya yang efektif, yang merupakan pencapaian Hansen. Dia pandai dalam waktu singkat. Keterampilan itu mudah dipelajari. Tuhan melirik Hansen, yang tampak seperti bayi suci lagi, dan memujinya dengan banyak. Itu adalah bakat yang sangat kuat. Keterampilan pengubah bentuk ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk bakat dan gen. Hanya Namu dan beberapa ras dengan bakat serupa yang bisa melatihnya. Aku tidak berharap kamu bisa mempelajarinya dengan mudah. Sepertinya gen kamu benar-benar tidak normal. Petik 2. Hansen mengerti bahwa Tuhan telah mengajarinya seni Geno ini sebagai ujian. Hansen memandang Tuhan dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku akan mengajarimu cara menggunakan kepribadian dewa? Tuhan bertanya, aku siap sekarang. Bagaimana kamu menggunakan kepribadian dewa? Hansen bertanya, apakah kamu membutuhkan alat khusus? Tidak perlu ada masalah seperti itu, kata Tuhan. Menempatkan kepribadian dewa ke dalam sarungnya adalah ide terburuk. Faktanya, kepribadian dewa memiliki kekuatan yang terwujud. Untuk makhluk yang bukan dewa, membuka kekuatan semacam itu membutuhkan langkah ekstra. Ikuti aku. Tuhan tiba-tiba melompat keluar angkasa. Sebuah tangga tua tiba-tiba muncul di bawah kaki Hansen. Mereka pergi jauh-jauh ke dalam ketiadaan. Hansen tidak bisa melihat apa yang ada di akhir kekosongan. Hansen tahu bahwa jika Tuhan memaksanya pergi, tidak ada gunanya menolak. Dia dengan cepat melangkah ke tangga batu dan turun menuju kehampaan. Setelah dia menuruni tangga batu, Hansen merasa seolah-olah sedang melangkah ke dunia yang berbeda. Dia berbalik untuk melihat, tetapi dia tidak bisa lagi melihat Istana 9 Pertahanan. Hansen mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak tangga batu. Dia sekarang melihat sebuah istana terapung di sana. Dari jauh, Hansen melihat bahwa istana tua dan misterius itu memiliki sebuah plakat. Dikatakan bahwa itu adalah kuil Dewa Lobak Langit. Kuil Sky Radis. Apakah ini terkait dengan Sky Fin Radis? Hansen kaget. Dia memeriksa kuil yang mengambang di udara. Setelah melihat-lihat, Hansen menemukan bahwa kuil itu terbuat dari tanaman merambat tua. Tanaman merambat tampak membatu. Warnanya hijau dan keabu-abuan. Hansen akan mengira itu hanya batu. Tuhan sedang melangkah ke tangga. Dia pergi ke depan kuil Sky Radis dan membuka pintu kuil. Hansen melihat bahwa aula kuil memiliki roh dewa di dalamnya. Itu adalah Sky Fin Radis. Bab 2854, Sky Radis Godlands, Subscribe Penatua. Hansen kaget. Sky Fin Radis ini tampak sama dengan yang dia bunuh sebelumnya. Seolah-olah dia hidup kembali. Bahkan gelombang kejut dari Sky Fin Radis ini sama dengan yang dia lihat sebelumnya. Pengecualiannya adalah mereka lebih kuat. Tuhan memandang Sky Fin Radis raksasa sambil berkata, ini hanya tubuh dewa Sky Fin Radis. Tanpa kepribadian dewa, tubuh dewa hanyalah cangkang. Petik 2. Kekuatan yang sangat mengesankan. Hansen tidak mempercayainya, jadi dia bertanya, apakah itu benar-benar hanya cangkang? Jika itu bukan cangkang, mengapa dia masih belum bergerak, terutama karena kamu telah memasuki pelipisnya? Tuhan menatap patung yang tampak seperti Sky Fin Radis dan berkata, hancurkan tubuh dewa ini dan keluarkan kepribadian dewa Sky Fin Radis. Kemudian, kamu akan belajar cara menggunakannya. Petik 2. Hansen memandang Tuhan saat dia bertanya, aku tidak akan menggantikan patung di kuil ini, kan?
Jika semudah itu menjadi dewa, maka menjadi dewa tidak akan menjadi sesuatu yang begitu perkasa, kata Tuhan sambil tersenyum. Hansen tidak mengatakan apa-apa. Dia mengumpulkan kekuatan dan melemparkan telapak tangannya ke cangkang tubuh dewa. Tangannya tidak dapat melukai tubuh dewa yang tidak bergerak. Kekuatannya terasa kosong saat mengenai tubuh dewa. Itu seperti tubuh dewa bahkan tidak ada. Tuhan tertawa. Itu adalah dewa. Bagaimana bisa terluka oleh kekuatan biasa? Kecuali kamu naik level ke kelas dewa sejati, kekuatan kamu tidak dapat melukainya atau cangkangnya. Coba sarungmu. Seharusnya itu berhasil. Petik 2. Mengapa, setelah aku membunuh Skyfin Radis, ada tubuh dewa di sini? Hansen mengeluarkan sarung kembali kosong. Seperti pisau di tangannya, dia menggunakan sarungnya. Tapi dia tidak mengenai tubuh dewa Skyfin Radis. Tuhan itu abadi. Tidak ada makhluk yang bisa membunuh dewa, tapi dewa memiliki kelemahan. Misalnya, dewa tidak dapat memberikan kerusakan secara langsung pada makhluk di alam semesta. Sampel itu berlaku untuk orang biasa yang bahkan tidak mampu naik level. Dewa tidak bisa membunuh makhluk ini sendiri, tapi ada pengecualian. Tuhan berhenti berbicara. Pengecualian apa? Jantung Hansen melonjak kencang. Ini adalah rahasia yang ingin diungkapnya untuk waktu yang lama. Jika dewa memisahkan kepribadian dewa sendiri dari tubuh dewa dan menggabungkan kepribadian dewa dengan makhluk dari alam semesta, itu akan menghasilkan tubuh dewa alam semesta yang besar. Tubuh dewa alam semesta besar itu memiliki kekuatan yang dapat mengabaikan batasan yang dikenakan pada dewa. Itu bisa membunuh makhluk di alam semesta besar, dan alam semesta besar juga kehilangan kekuatan keabadiannya. Jika mereka terbunuh, atau kepribadian dewa hilang, mereka bisa mati. Tuhan menunjuk Skyfin Radis dan berkata, sama seperti nanti ini. Dia memaksa masuk ke alam semesta dan menggunakan tubuh dewa alam semesta yang besar untuk melawan makhluk di alam semesta besar. Akhirnya, dia terluka parah. Dia bahkan tidak memiliki cukup kekuatan untuk kembali ke kuil. Itu memungkinkan kamu untuk menjeratnya dengan mudah. Petik 2. Hansen akhirnya mengerti mengapa beberapa dewa bisa dibunuh dan mengapa beberapa dewa tidak bisa dibunuh. Itulah perbedaannya. Jadi, apa maksudmu jika dewa tidak memaksakan dirinya ke alam semesta, ia tidak akan mati apapun yang terjadi? Hansen bertanya. Menurut teori, itu benar, kata Tuhan dengan anggukan. Hansen menatap Tuhan saat dia bertanya, jadi, apakah kamu mengatakan bahwa mereka benar-benar bisa mati? Tuhan tertawa dan berkata, menurutmu apakah aku akan memberitahu kamu apa kelemahan aku? Kamu harus cepat dan membunuh tubuh dewanya. Aku tidak ingin tinggal di tempat yang membosankan ini lagi. Petik 2. Hansen berhenti ragu-ragu. Dia menggunakan sarung kembali kosong seperti pisau dan menebas tubuh dewa cangkang. Dong! Pukulan keras Hansen mendarat di atas cangkang tubuh dewa Skyfin Radis. Itu hanya meninggalkan bekas yang sangat tipis, tapi darah dewa masih keluar darinya. Melihat tubuh dewa cangkang tidak bereaksi, Hansen memegang sarungnya lebih keras. Dia terus menebas dan menebas. Dia tidak tahu berapa kali dia menyerangnya, tapi dia akhirnya memotong kepala tubuh dewa yang kosong itu. 1. Hansen memandang Tuhan, yang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa membunuh roh dewa seperti itu. Kamu harus menghancurkan basis dewanya. Petik 2. 1. Apa itu God Base? Hansen bertanya. Batu dasar dewa adalah dasar dewa dari tubuh seseorang. Kamu harus menghancurkan basis dewa. Lakukan itu, dan seluruh tubuh akan runtuh. Sebelum Hansen bisa bertanya Shen, Tuhan berkata, setiap dewa dasar Tuhan berbeda. Pangkalan dewa Skyfin Radis seharusnya berada di lengan kirinya. Petik 2. Hansen melihat lengan kiri Skyfin Radis. Dia melihat bahwa lengan kiri ada sulur di atasnya. Selain itu, tidak ada aspek penting yang membedakannya dengan lengan kanan. Hansen harus mencobanya. Dia melambaikan sarungnya di lengan kiri cangkang tubuh dewa. Dia tidak tahu berapa kali dia menebas. Ketika Hansen akhirnya memotong lengan kiri dengan tanaman merambat, seluruh tubuh dewa runtuh. Darah dewa, tulang dewa, dan daging dewa meledak menjadi api. Itu terjadi dalam cahaya hijau yang bersinar. Singkirkan kepribadian dewa Skyfin Radis, kata Tuhan. Hansen mengambil tulang pohon anggur hijau sepanjang 6 kaki dari Skyfin Radis. Dia menyaksikan lampu hijau di langit menuju langsung ke tulang. Saat tulang hijau menyerap cahaya hijau, cahaya pada tubuh terbakar lebih terang. Sesuatu sedang berubah. Tulang tua yang tampak seperti pohon anggur tiba-tiba berubah menjadi tombak hijau. Ujungnya melengkung seperti ular, itu menunjukkan cahaya dewa yang tidak bisa dijelaskan. Memperoleh persenjataan kepribadian dewa, tombak tulang lobak langit. Pengumuman ini menggelegar di kepalanya. Hansen memandang Sky Radis Bone Lens. The Sky Radis Bone Lens memainkan pesan di dalam otak Hansen. Sky Radis Bone Lens, persenjataan kepribadian kelas dewa yang hancur. The Sky Radis Bone Lens seperti jiwa binatang. Hansen berpikir dia bisa menjatuhkannya di laut jiwa, tapi dia tidak melakukannya di depan Tuhan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, seberkas cahaya hijau menerangi dasar candi. Dalam berkas cahaya hijau itu, Hansen melihat pohon anggur tua yang tampak seperti giok hijau. Itu membentuk sesuatu. Apakah itu kepribadian dewa Skyfin Radis? Hansen mengenalinya. Pohon anggur hijau tua itu adalah tulang Skyfin Radis. Itu seperti tulang hijau sebelum menjadi tombak tulang lobak langit. Tuhan tersenyum dan berkata, aku sudah memberitahumu. Dewa tidak berkematian di sini.
Kamu membawa Skyfin Radis kepribadian dewa dan menghancurkan tubuh dewa di sini. Itu berarti kamu membunuhnya di sini. Tentu saja, dia bisa terlahir kembali. Petik 2. Tuhan berhenti dan menambahkan, jangan khawatir. Meskipun Skyfin Radis dapat terlahir kembali, kamu masih menuai hasilnya. Jika tidak, bagaimana kamu bisa mengubah kepribadian dewa menjadi persenjataan kepribadian dewa? Petik 2. Hansen sudah siap. Dia tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan memiliki dua sisi. Ini adalah separuh lainnya. Hansen tidak terkejut. Ia hanya ingin mengingatkan dirinya sendiri bahwa saat bersama Tuhan di masa depan, ia harus selalu berhati-hati. Sementara mereka berdua berbicara, tulang hijau itu sudah terbentuk. Tulang hijau mulai menghasilkan daging dan organnya. Itu membangun kembali tubuh dewa Skyfin Radis. Haruskah aku pergi sekarang? Hansen tidak ingin melihat Skyfin Radis hidup. Ini sangat jarang, kata Tuhan dengan dingin. Tidak banyak orang yang bisa melihat roh dewa membangun kembali tubuh dewa. Mari kita tonton saja. Dengan aku di sini, Skyfin Radis tidak akan berani melukai satu helai rambut pun di kepala kamu. Petik 2. Hansen tidak mengatakan apapun. Dia menyaksikan tubuh dewa Skyfin Radis dibangun kembali. Bab 2855, Spirit. Seluruh prosesnya sangat aneh dan menakjubkan. Hansen melihat daging dan tulang Skyfin Radis dibangun kembali, sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, Skyfin Radis baru selesai dibuat. Dibandingkan dengan cangkang sebelumnya, Skyfin Radis dengan kepribadian dewa memiliki kekuatan hidup yang sangat menakutkan. Perasaan kuat itu seperti saat Hansen pertama kali bertemu Raja Jun. Meskipun Raja Jun memberinya perasaan ini, itu agak berbeda. Hah, Tuhan memandang Skyfin Radis yang terlahir kembali dengan heran. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu yang cukup menarik tentang itu. Hansen berbalik dan bertanya, ada apa? Skyfin Radis sepertinya memiliki masalah, kata Tuhan dengan cemberut. Dia telah melihat tubuh Skyfin Radis. Apa itu? Jantung Hansen melonjak. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Di dalam tubuhnya, rohnya hilang, Tuhan menatap Skyfin Radis yang terlahir kembali. Dia terdengar aneh saat berbicara. Roh? Hansen bertanya. Apa maksudmu roh yang sama dengan Xenogenic Nine Defense Palace yang juga hilang? Tuhan mengangguk. Ya, itu sama. Sebelumnya, aku katakan bahwa roh adalah bagian tak pasti dari gen makhluk. Deskripsi itu tidak begitu akurat. Sebenarnya, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya karena keberadaan roh sangat abstrak. Petik 2. Izinkan aku memberi kamu contoh, kata Tuhan. Seorang ayah dan ibu menentukan gen genetik. Meski ayah dan ibu akhirnya memiliki anak kembar, gen kedua bayi itu tidak sama. Saat mereka tumbuh dewasa, kepribadian dan tubuh mereka berkembang dan menjadi dewasa secara berbeda. Itu adalah hasil dari roh seseorang. Petik 2. Hansen ragu-ragu dan berkata, gen dari saudara kembar berbeda. Itu normal, kan? Dia tidak mengerti apa itu roh. Tuhan berpikir sejenak dan berkata, mungkin contoh itu tidak tepat. Kamu harus tahu makhluk duplikat gen, bukan? Secara teori, gen makhluk yang diduplikasi harus sama dengan gen makhluk aslinya. Mereka akan memiliki kepribadian yang sama. Faktanya, jika kamu membiarkan makhluk duplikat gen itu tumbuh dengan bebas dan cepat, bentuk dan tubuhnya memiliki ciri yang berbeda. Bahkan kepribadian mereka akan melakukannya. Itu tergantung pada roh. Petik 2. Setelah mendengar itu, Hansen, sepertinya dia mengerti, tapi dia tidak memahaminya. Ini bukanlah pertanyaan yang bisa dijawab dengan kata-kata. Tidak ada kata standar untuk menggambarkannya. Tuhan tahu betul bahwa Hansen masih gagal untuk mengerti. Dia menunjuk ke Skyfin Radis yang baru lahir kembali dan berkata, sama seperti Skyfin Radis yang terlahir kembali harus memiliki roh yang sama seperti sebelumnya. Itu berarti Skyfin Radis yang terlahir kembali ini adalah kehidupan berkelanjutan yang berasal dari Skyfin Radis sebelumnya. Tapi sekarang, Skyfin Radis yang terlahir kembali tidak memiliki roh. Itu berarti dia hanyalah replika dari gen Skyfin Radis. Tubuhnya sama, tapi dalam beberapa hal, dia tidak sama dengan Skyfin Radis seperti sebelumnya. Petik 2. Apakah ada perbedaan? Hansen sepertinya mengerti sedikit. Hatinya mengerti sesuatu. Bagimu, perbedaan terbesar seharusnya adalah fakta bahwa dia tidak akan mengingat bahwa kamu adalah orang yang membunuhnya sebelum dia dilahirkan kembali di sini, kata Tuhan. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Tanpa roh terakhir, dia tidak akan tahu apa yang terjadi pada Skyfin Radis di masa lalu dan mengaitkan kejadian Skyfin Radis sebelumnya dengan dirinya sendiri. Dia tidak akan peduli. Petik 2. Ketika Hansen mendengar itu, dia senang. Itu artinya tidak memiliki roh itu baik. Apakah itu berarti dia tidak akan memiliki roh lagi? Petik 2. Dewa macam apa yang tidak memiliki roh? Makhluk harus selalu memiliki roh, tetapi roh tidak harus sama seperti sebelumnya. Jadi, rohnya berbeda dari yang terakhir. Tuhan memandang Skyfin Radis saat dia berbicara. Sekarang, cahaya hijau di altar sudah hilang. Skyfin Radis telah selesai dilahirkan kembali. Dia seperti dewa yang berdiri di atas altar. Dia perlahan membuka matanya. Hansen berpikir, bahkan jika Skyfin Radis tidak mengingat masa lalu, dia tidak akan memaafkan beberapa makhluk karena memasuki pelipisnya dengan begitu berani. Tanpa diduga, penglihatan Skyfin Radis melewati Hansen dan mendarat di atas Tuhan. Hansen membuka mulutnya. Dia tidak percaya itu terjadi. Skyfin Radis bertubuh raksasa, namun tiba-tiba dia mengomel lebih baik dari kelinci.
Tubuh raksasanya mendarat di lantai dengan tangan terulur. Dia berlutut dalam penyembahan yang berlimpah. Dia meletakkan kepalanya di lantai saat dia menggigil dan gemetar. Hansen kaget. Meskipun dia mengira Tuhan lebih kuat dari Skyfin Radis, dia tidak menyangka bahwa hanya sekilas Tuhan saja sudah cukup untuk membuatnya berperilaku begitu menakutkan. Dia lebih ketakutan daripada tikus yang bertemu dengan kucing. Setidaknya, jika seekor tikus melihat seekor kucing, ia bisa lari. Sekarang, Skyfin Radis muncul seperti itu. Dia bahkan tidak bisa lari. Dia harus berlutut di tanah dengan gemetar. Ayo pergi, sudah hampir waktunya. Ada beberapa pertandingan lagi yang ingin aku tonton. Tuhan mengabaikan Skyfin Radis. Dia meregangkan tubuh dan berjalan keluar dari kuil. Hansen memandang Skyfin Radis yang berlutut, yang tidak berani mengangkat kepalanya. Dia meninggalkan kuil Skyfin Radis bersama Tuhan. Setelah keluar dari kuil, Hansen melihat ke belakang beberapa kali. Ketika dia masih bisa melihat kuil, dia melihat bahwa Skyfin Radis masih ketakutan dan tidak bisa bergerak. Dia tidak bangun. Saat dia berjalan di pijakan batu terakhir, lingkungan Hansen berubah. Dia kembali ke dalam Nine Defense Palace. Aku melakukan apa yang kamu ingin aku lakukan. Di babak selanjutnya, kamu harus memenangkan pertarungan. Aku percaya padamu. Tuhan tersenyum pada Hansen saat dia berbicara. Ya, aku juga percaya pada diriku sendiri. Hansen menggosok hidungnya. Tuhan kembali ke taman. Hansen tetap di tempatnya, menggunakan alasan bahwa dia akan membunuh lebih banyak Xenogenik. Setelah melihat Tuhan pergi, Hansen melihat ke laut jiwanya. Dia memeriksa roh dewa Skyfin Radis. Hansen berpikir, apakah ini berarti roh dewa adalah roh yang disebutkan Tuhan? Karena roh dewa diambil, Skyfin Radis lahir tanpa arwah dewa. Jadi, akankah ada roh baru yang lahir? Kalau begitu, apakah jiwa binatang adalah roh mereka? Apakah itu hanya roh dari makhluk tingkat rendah? Petik 2. Tapi tunggu dulu, Tuhan berkata bahwa Xenogenik di Nine Defense Palace tidak memiliki roh. Kemana roh mereka pergi? Bagaimana Raja-Raja Extreme King mengambil jiwa mereka? Jika jiwa binatang benar-benar adalah roh mereka, bagaimana manusia dapat membunuh Xenogenik dan mengambil roh mereka? Bahkan roh dewa ditarik pergi. Hansen banyak memikirkan. Dia memiliki keinginan kuat hanya dengan memikirkannya. Hansen merasa seolah-olah dia memiliki sesuatu, tetapi dia memiliki terlalu sedikit informasi untuk mencari tahu semuanya. Sepertinya dia telah melihat bayangan melalui kertas, tetapi dia tidak bisa melihat sosok itu. Sepertinya semuanya harus menunggu sampai aku menjadi kelas dewa sejati. Aku perlu masuk ke Aula Geno untuk mencari tahu semuanya. Hansen menghela nafas. Dia mengesampingkan pikirannya tentang masalah ini. Dia tahu berpikir berlebihan tidak baik untuknya. Meningkatkan kekuatannya adalah prioritas utama. Aku ingin tahu kekuatan apa yang dimiliki Skyfin Radis Godlands ini. Hansen mencoba memasukkan Sky Radis Fin Godlands ke dalam Sea of Soul-nya, dan berhasil. Tombak itu seperti jiwa binatang buas. Hansen menaruhnya di Sea of Soul-nya. Saat Hansen memikirkannya, Skyfin Radis Godlands muncul di tangannya. Jadi, dapatkah persenjataan kepribadian dewa ditempatkan di dalam lautan jiwa? Ekspresi Hansen tampak rumit. Terima kasih sudah subscribe Penatua.